Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kasubdit GTK Kementerian Agama Republik Indonesia di Jakarta. Yang saya hormati Bapak Moderator. Yang saya hormati Ibu pemilik room, Ibu Umi. Yang saya hormati Bapak Ketua MGMP Provinsi Jawa Barat dan seluruh Ketua MGMP Biologi Kota dan Kabupaten. Hadirin tamu undangan di room meeting pada siang hari ini telah hadir Bapak Kasubdit GTK Kementerian Agama Republik Indonesia yang akan menyampaikan pemaparannya. Dan saya ingatkan aturan dalam meeting room ini bahwa selesai pemaparan materi dipersilahkan Bapak Ibu untuk raise hand untuk mengajukan pertanyaan langsung. Nanti Bapak Moderator akan mempersilahkan Bapak Ibu yang akan bertanya atau Bapak Ibu yang ingin bertanya melalui chatting tulisan, silakan Bapak Ibu menulis di kolom chat. Nanti Bapak Moderator Pak Didin Setiawan akan membacakan pertanyaan dari Bapak Ibu. Baik, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai room meeting siang hari ini. Dan untuk memandu jalannya meeting pada kesempatan siang hari ini dalam MGMP Biologi Berbagi, kami mohon kepada Bapak Didin Setiawan sebagai moderator untuk melaksanakan tugas sebagai mana mestinya. Silakan Pak Didin. Terima kasih, Lukmanul Hakim. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ba'da salam. Sebelum memulai acara ini, kita akan bacakan dulu biodata dari pemateri. Nama lengkap Bapak Kastolan SPD MSI, tempat tanggal lahir Lamongan 20 April 1970. Kemudian jabatan beliau sekarang adalah Kasubdit Bina Guru dan Tendik MAMAK. Unit instansinya di Direktorat Guru dan Tendik Madrasah, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam di Jakarta. Itu sekilas saja kami sampaikan, tidak akan dibaca semua. Untuk itu kami persilakan yang terhormat Bapak Kastolan untuk menyampaikan, memaparkan materi yang telah Bapak siapkan. Silakan Pak, monggo. Oke, baik, suara saya bisa didengar Pak Didin? Jelas Pak, jelas. Jelas, Bagus. Oke, baik. Jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Panitia khususnya Ketua MGMP Biologi Jawa Barat ya, yang saya hormati Pak Lalan ya, dan semua teman-teman guru, baik dari Kemenak maupun dari Kemendikbud yang ikut bergabung di room diskusi ini yang saya muliakan. Pertama, saya terima kasih sudah diundang. Saya tidak menyangka begitu cepatnya bergerak MGMP Biologi Jawa Barat ya. Saya masih ingat betul tahun 2019 beberapa orang perwakilan itu datang ke kantor, kemudian kita dengar apa keluhannya. Kemudian tahun 2019 kita pernah ada melatih beberapa guru perwakilan kabupaten kota, jadikan sebagai fasilitator MGMP waktu itu. Kemudian sekarang sudah bisa banyak sekali saya lihat laporan-laporan dari Pak Lalan kerjasama MGMP Biologi, baik dengan beberapa kampus ya yang saya lihat, yang saya yakin semakin produktif. Moga-moga bisa menginspirasi semua guru MGMP khususnya di madrasah. Karena saya merasa selama ini di madrasah memang MGMP belum banyak disentuh gitu ya, dan mungkin beda dengan di Kemendikbud gitu ya. Kalau di sana udah banyak sekali program ataupun pelatihan-pelatihan untuk guru dan lain-lain ya, tapi kalau di
Kemenak ini belum banyak dilakukan afirmasi kepada MGMP. Bapak Ibu bisa dilihat PowerPoint saya ya? Bisa Pak. Oke. Materi saya judulnya mengasah kompetensi guru madrasah melalui KKG MGMP ya. Ketika saya menyebut MGMP termasuk di dalamnya MGBK. Nah, ini tadi sudah dibacakan biodata saya. Saya awalnya jadi guru, Bapak Ibu ya, sama dengan Bapak Ibu yang lain, cuman bedanya saya guru matematika gitu ya. Saya juga pernah nulis buku, pernah jadi kepala madrasah, dan sekarang di Subdit, jadi saya tahu persis walaupun eranya beda. Saya jadi guru tahun 96, mungkin dengan era-era sekarang kayaknya beda gitu ya. Saya sudah nggak bisa lagi kalau ngajar anak-anak sekarang gitu kira-kira. Saya ingin memulai dari potret pendidikan di madrasah ya. Jadi tadi Pak Ahmad sudah bisa, kalau saya tidak bisa, tapi saya UN ini. Jadi saya coba bandingkan hasil UN antara SMA dengan MA di Indonesia ya, SMA dengan MA. Yang SMA itu warnanya merah, yang MA warnanya biru itu ya. Kita masih jauh, masih kalah. Ya, masih kalah, ada yang 3 digit, 2 digit, 4 digit ya. Jadi untuk IPA itu masih di bawah Madrasah Aliyah dengan SMA. IPS ya masih di bawah sekolahan ya. Bahasa, nah kita menang di beberapa mapel. Di beberapa mapel menang, terutama di mapel bahasa asing ya. Itu kita jauh sampai 10 digit mengalahkan SMA. Karena anak SMA milihnya bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Cina. Anak madrasah milihnya seluruhnya bahasa asingnya bahasa Arab, jadi kita tinggi nilainya. Kemudian saya coba membandingkan negeri dengan negeri supaya head to head-nya agak masuk. Karena kalau di SMA itu ya 95% negeri, kalau di madrasah kan hanya 95%-nya swasta. Sehingga kalau saya head to head negeri dengan negeri, sebetulnya selisihnya tipis gitu ya, bahkan beberapa bisa menyamai seperti biologi itu, rata-rata SMA dengan MA yang negeri, ya sama aja 50, gitu ya. Jadi ini menunjukkan sebetulnya konsentrasi keunggulan kita itu banyak di madrasah negeri gitu. Artinya guru-guru yang bagus itu rata-rata ya di madrasah negeri. IPS malah kita bisa mengalahkan sekolahan ya SMA ya, kalau IPS itu di mata pelajaran intinya kita menang. Bahasa kita jauh melebihi sekolah, kalau negeri dengan negeri. Jadi kesimpulan saya memang madrasah negeri ini sudah waktunya berbagi kepada madrasah swasta. Artinya guru-guru madrasah negeri ini harus memberikan ilmunya lah kepada madrasah swasta yang secara nasional tadi saya jelaskan ya kalah kita dengan SMA. Kita masih ingat 2007-2008 itu ada program beasiswa S2 ya bagi guru-guru madrasah. Saya masih ingat itu dirijennya Pak Yahya Umar. Kenapa kok guru madrasah disekolahkan di UI, ITB, UGM, ITS, IPB? Jawabannya, supaya kalau ada MGMP dengan sekolahan, itu guru-guru madrasah tidak minder, kira-kira seperti itu loh. Sehingga sekarang banyak sekali guru-guru madrasah yang bermunculan gelarnya MSI gitu ya. Bahkan ada yang MSc yang di UGM itu ya, yang alumni-alumni. Dan sekarang sedang top-topnya mereka memberikan kontribusi untuk kita ya. Saya termasuk alumni beasiswa S2 dari Kementerian Agama di Bogor. Itu kalau dari segi siswanya ya, secara rata-rata untuk IPA, IPS, ya kita kasih kalah dengan SMA. Kalau negeri 11-12 lah. Yang berikutnya saya coba potret dari gurunya. Jadi kita pernah UKG guru, ya walaupun UKG itu bukan ukuran, tetapi ya kita coba bandingkan lah. Jadi rata-rata Kemenak itu 49, kalau Kemendikbud 53 rata-rata UKG-nya ya. Ini tahun 2015, kita kebetulan waktu itu ada coba sampling saja 11.000 guru ya. Jadi ini menunjukkan gimana sih UKG guru Kemenak dengan guru Kemendikbud. Ini provinsi ya. Jadi provinsi terbaik itu ya Jogja, Jakarta, Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sumatera, Jawa Barat itu termasuk di tengah-tengah ya. Jadi ini hasil UKG ya. Moga-moga Bapak Ibu nggak termasuk di sini waktu itu samplingnya.
ada yang menarik dari hasil UKG ini ya, ternyata guru-guru yang belum bersertifikat pendidik yang warna hijau itu warna biru dengan guru-guru yang sudah bersertifikat itu nilainya lebih rendah guru yang sudah bersertifikat gitu ya. Jadi guru-guru yang sudah bersertifikat itu nilainya UKG-nya lebih rendah daripada guru yang belum bersertifikat. Sering saya tanyakan mengapa, selalu dijawab oleh guru-guru yang belum bersertifikat. Ya wajar, yang belum sertifikasi itu kan guru-guru yang masih fresh graduate. Kira-kira ya jawaban itu jawaban ya ngeles.com lah sebetulnya. Mau fresh graduate mau enggak ya sebetulnya sama. Dan rata-rata itu pedagogik ya, ujian pedagogik yang nilainya kurang bagus dan sulit katanya. Saya pun kalau diuji juga nggak bisa. Karena ujiannya seluruh SKL siswa jangan-jangan diujikan kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sementara Bapak Ibu mungkin sekarang hanya konsen, ada yang kelas 3 saja, kadang-kadang kelas 1-nya lupa, yang ngajar kelas 2, kelas 3-nya jarang dibuka. Jadi ini bukan ujian untuk ini ya, tapi untuk memetakan dari aspek guru-guru seperti apa kompetensinya. Bapak Ibu tadi disinggung, ini bukan apa-apa ya, tapi kita ingin sampaikan bahwa rata-rata Direktorat GTK itu setiap tahun itu 9,5 triliun ya, yang kita keluarkan untuk tunjangan profesi guru, baik PNS maupun non-PNS. Ditambah, apa sekarang itu, selisih tunjangan kinerja ya, selisih tukin ya, itu hampir 800-900 miliar ya, kita berikan. Jadi, GTK selama ini dianggap direktorat penyalur tunjangan karena anggarannya cuma bayar gaji dan bayar tunjangan saja gitu. Jadi banyak sekali anggaran kita itu ya hanya untuk ini, sehingga kita kadang-kadang terlena dengan beberapa tusi kita regulasi dan peningkatan kompetensi guru. Makanya simpatika itu menjadi sesuatu yang bagaimana banget gitu ya kepada guru-guru. Kalau nggak bisa disimpatikan, nggak diakui, TPG-nya nggak bisa cair dan seterusnya itu ya. Jadi kita ingin mulai bergeser, udahlah membayar tunjangan itu kan hal yang memang kewajiban ya, tapi guru-guru ini kita bisa tingkatkan. Nah, intervensi yang dilakukan oleh pemerintah selama ini kan cukup besar, Bapak Ibu ya. Kita punya program S1, kedua guru-guru ya, dual mode dulu itu. Meningkatkan tunjangan, ada sertifikasi, ada uji kompetensi, ada tunjangan profesi, ada PKB, ada akreditasi penjaminan mutu. Jadi sudah banyak sekali. Dan tiap tahun ini aja yang kita lakukan ya. Saya punya pengalaman 5 tahun di perencanaan ya hanya ini aja gitu ya. Jadi sudah banyak sekali selama 7 tahun ini ratusan triliun itu kita berikan untuk yang seperti ini. Tapi kalau kita lihat Bapak Ibu ya, hasil siswa tadi ya menunjukkan, hasil PISA menunjukkan kok kenapa yang sudah besar anggarannya, sudah digelontorkan banyak, kok hasilnya ya gitu-gitu aja gitu. Padahal kalau kita lihat ya siswa Indonesia tidak kurang cerdas daripada yang lain kalau kita lihat ya. Jadi anak Indonesia pinter. Kalau sekolah di luar negeri bagus ya akademik, tapi untuk sisi-sisi yang lain kurang kayaknya. Misalnya praktikumnya, komunikasinya, teamwork-nya itu kurang. Jadi kalau kompetensi lulusan kita itu rendah, nanti dia akan masuk ke perguruan tinggi juga kualitasnya rendah. Jadi nanti jadi siklus yang enggak lulusan perguruan tinggi juga rendah gitu. Jadi siklus yang tidak akan ketemu ujungnya karena inputnya rendah, keluarnya juga rendah gitu ya. Masuk jelek ya keluarnya jelek, rata-rata begitu gitu. Kemudian nanti Indonesia akan menjadi pemasok tenaga kerja yang ya kualitasnya kurang gitu. Bahkan misalnya kalah dengan Vietnam dan lain-lain nantinya gitu ya. Padahal dulu Vietnam kalah dengan Indonesia. Kemudian lama-lama nanti ya akses pendidikan untuk kelompok kaya dan miskin akan terus disparitasnya cukup tinggi gitu ya. Karena ya memang siklus saja gitu, yang kaya bisa memberikan pembekalan pembelajaran yang bagus lewat bimbel, lewat macam-macam, yang nggak kaya nggak bisa gitu. Jadi nanti yang kaya dapat akses pendidikan yang berkualitas, yang nggak kaya ya begitu-begitu saja. Jadi dulu kan distigmakan. Jadi guru itu kan lulusan SMA kedua gitu. Saya masih ingat, saya kuliahnya di IKIP Malang itu ya kalah dengan Brawijaya, image-nya. Kalah dengan ITS, kalah dengan UNER. Jadi kalau kita ketemu teman-teman kita kok kuliahnya di IKIP gitu ya. Jadi itu sudah stigma yang luar biasa dulu ya. Nah sekarang kan sudah nggak lagi bahwa profesi guru sudah dipandang profesi yang
terhormat dengan penghasilan yang sudah lumayan, sehingga banyak sekali guru-guru yang masuk ke PNS sekarang itu bukan dari IKIP ya, bukan lagi itu, malah dari umum sudah banyak sekali. Dan saya melihat di CPNS Kemenak yang 10.000 mayoritas banyak dari non IKIP sekarang kan. Tuh. Jadi kalau inputnya jelek, outputnya juga akan jelek nantinya. Kemudian nah kita harus melakukan perubahan di kelas. Kalau tadi ada perbaikan pembelajaran, ini upaya-upaya yang saya pikir ya setuju lah bahwa siswa aman, termotivasi, percaya diri, aktif, kreatif, ini kan mudah ucapkan tapi kadang-kadang cukup sulit karena berbagai disparitas kendala yang ada di lapangan ya. Sekolah bersifat inklusif gitu ya, tidak eksklusif, karena banyak sekarang yang eksklusif itu sekolah-sekolah itu. Saya lihat madrasah juga banyak itu. Ada kelas olimpiade, itu kan sudah menunjukkan eksklusifnya madrasah gitu ya. Jadi hanya tertentu yang luar biasa diberi perhatian, anggaran, support, sementara yang lain ya biasa-biasa saja. Terus guru di madrasah terus menjadi pendidik yang terus belajar, tidak berhenti. Kepala madrasah memimpin pedagogis di madrasah, supervisi akademik yang bagus, pengawas juga bekerja dengan baik, orang tua terinformasi, terlibat dan aktif mendukung sekolah. Ini sesuatu yang bagus ya, dan bisa kita lakukan perubahan di kelas. Kalau guru, ya kita harus dukung guru menjadi orang yang termotivasi, merasa dihargai, berkomitmen dan untuk perbaikan. Kemudian sebagai komunikator yang baik, empati kepada siswa, ya. Bahkan di Kemendikbud sekarang penghambaan kepada siswa itu ya, seorang guru harus menghamba kepada siswa, istilah kasarnya gitu ya, bahasa Indonesianya gitu, memiliki penguasaan konten dan pedagogik yang baik gitu ya. Jadi memang dua-duanya ini harus imbang ya, konten harus, pedagogik juga harus ya. Dan kalau saya ditanya konten dulu atau pedagogik dia harus bareng gitu. Banyak yang kontennya bagus tapi ngajarnya nggak bisa di kelas ya anaknya nggak ngerti. Tapi ada juga yang pedagogiknya bagus, kontennya biasa-biasa saja, dia juga jadi guru yang bagus. Karena prinsipnya guru itu bisa belajar terus-menerus ya. Pedagogik juga bisa kita pelajari. Kalau tadi dari survei UN kan dua-duanya dibutuhkan ini oleh guru. Guru masih merasa kurang kontennya. Padahal sebetulnya S1 itu sudah cukup memiliki konten sebagai seorang guru. Kemudian pelajaran dan penilaian. Refleksi ini yang kurang ya. Saya pikir guru-guru kita perlu banyak melakukan refleksi terhadap pembelajarannya, kemudian bertanggung jawab dan profesional. Jadi memang guru harus kita dorong ke arah sini. Ini ada satu penelitian ya, bahwa murid yang biasa-biasa saja, kalau diajar oleh guru yang high kualifikasinya, dia itu akan meningkat gitu ya, akan naik, akan 53 poin naiknya. Tapi kalau murid yang biasa-biasa itu diajar oleh guru yang rendah, dia akan turun gitu ya, bahkan turunnya jauh ya. Artinya sebetulnya utama di sini guru gitu ya. Sering orang bilang, wah kan murid saya nggak bisa ini, makanya nggak bakalan bisa di sekolah-sekolah unggulan yang inputnya bagus. Iya betul, tapi murid yang nggak bisa itu kan inputnya nilainya 5 misalnya. Begitu Bapak Ibu ajar jadi 7 itu kan luar biasa. Tapi sekolah unggulan misalnya ya di madrasah kan masih ada tuh madrasah unggulan-unggulan itu. Dia inputnya sudah 8, sudah 9 Pak. Begitu UN naiknya ya hanya 9,5, jadi sebetulnya ya hanya sedikit. Jadi sebetulnya yang lebih jadi pahlawan itu guru-guru yang tadi itu yang inputnya 5 jadi 6 jadi 7 gitu ya. Bagaimana susahnya mengangkat anak-anak yang seperti itu. Ini hasil visitasi kami dengan tim Worldbank ke Makassar bulan Januari lalu, bahwa masih banyak kita temukan ini. Jadi di salah satu madrasah misalnya ya gurunya di depan aja sambil bawa buku gitu ya, ditulis di papan. Istilahnya sih teacher center ya. Jadi guru menjadi pusatnya. Kemudian kita berkunjung ke sekolah yang difasilitasi oleh oleh Tanoto Foundation. Nah, ini beda sekali cara pembelajaran di sekolah itu. Kemudian perpustakaan juga beda nih, di madrasah bukunya tercecer, di sana bagus. Jadi intinya kalau ada pendampingan sekolah atau madrasah itu saya yakin bisa. Saya yakin bisa. Selama ini kan guru dilepas, tidak ada pendampingan. Pelatihan guru jangan-jangan seumur hidup guru-guru kita hanya sekali atau 2 kali saja. Jadi mestinya bisa gitu ya. Jadi mengubah paradigma seperti ini bisa. Baik. Kalau di Kementerian Agama itu ada hadis yang ini saya percaya dari dulu saya sekolah di SD, sorenya di MI, ini luar biasa bahwa
ilmu yang bermanfaat itu menjadi pahala yang tidak akan hilang ya, pahalanya akan terus mengalir sampai kita meninggal. Nah, di sini ilmu yang bermanfaat itu ya banyak dikerjakan oleh para guru itu. Jadi kalau dasarnya Bapak Ibu menyampaikan ilmu itu ikhlas ya, niat untuk memintarkan anak-anak menjadi anak yang berguna, nah, itu pahalanya luar biasa ngalir ke kita terus ya. Ilmu yang bermanfaat itu tidak hanya ilmu agama ya, ilmu biologi, ilmu matematik, semuanya juga ilmu yang bermanfaat. Artinya ini ada dorongan spiritual bahwa jadi guru itu sebetulnya pahalanya luar biasa ya kalau kita lakukan dengan ikhlas, dengan baik, niat yang baik gitu ya. Nah, definisi guru oleh Karl Menninger ini cocok untuk saat ini ya. Jadi guru itu tidak hanya orangnya saja atau tidak hanya pelajarannya ya, tapi lebih dari itu. Bapak Ibu merasakan sekarang ketika COVID seperti ini, mungkin keberadaan guru itu kayak transfer knowledge saja kan. Tidak ada nilai, kalau di kelas kan beda ya, ada nilai yang kita tanamkan. Jadi memang kita harus paham bahwa kita sebagai seorang guru itu tidak hanya transfer knowledge. Kalau hanya transfer knowledge nggak perlu guru Pak, cukup ruang guru selesai itu Pak, ruang guru selesai, ruang belajar, rumah belajar itu selesai Pak. Tapi ada nilai, ada nilai-nilai yang harus kita tanamkan kepada anak-anak ya, nilai-nilai itu yang lebih penting sebetulnya dari knowledge saja. Nah ini ada kata-kata yang bagus dari Socrates, tapi ini banyak sekali menjebak guru-guru kita ya, bahwa sebetulnya guru-guru itu lebih takut materi itu tidak tersampaikan gitu. Jadi kayaknya dikejar-kejar harus menyelesaikan ini, bab ini. Padahal sebetulnya intinya kan kita itu nggak bakalan bisa ngajar semuanya kepada anak-anak kan. Tapi kita itu bisa membuat mereka untuk berpikir gitu. Jadi gimana caranya membuat anak-anak untuk ikut berpikir, itu sebetulnya konsep high order thinking itu di sini gitu. Jadi jangan seperti ngisi gelas kosong ya. Tapi anak-anak sudah punya dasarnya, mengaitkan satu informasi dengan informasi lain. Kalau ada namanya konsep pembelajaran bermakna, meaningful learning itu, satu konsep dengan konsep lain dikait-kaitkan. Nah itu lebih bermakna sehingga membuat anak-anak berpikir. Nah, kalau dari Indonesia ini ada ya kata yang bijak sekali dari Ki Hajar Dewantoro, cocok juga untuk kita, untuk Bapak Ibu guru ya, karena kita ingin guru terbaik jadi kepala madrasah terbaik jadi pengawas. Jadi jenjang karir guru itu mestinya seperti itu. Bahwa ketika Bapak Ibu sekarang ada di posisi tengah, misalnya jadi guru ya, Hikmatjo Mangun Karso gitu ya. Artinya kita berimprovisasi, bekerja, ya ngikutin pimpinan dan seterusnya. Kalau di depan sebagai pimpinan, misalnya kita memberikan teladan, kalau kita sudah nggak mimpin lagi ya, kita memberi dorongan dari belakang gitu. Jangan sampai merasa terhina kalau nggak jadi kepala ya. Nggak jadi kepala, jadi guru lagi itu nggak masalah. Seperti itu. Nah ini ada juga penting ya. Saya lihat tadi dari angket UN tadi guru-guru mengatakan semuanya masih semangat jadi guru. Kalau dilahirkan lagi katanya tetap jadi guru yang banyak tadi ya. Tapi mungkin Bapak Ibu sudah memiliki passion, ya, passion dalam bekerja sebagai seorang guru. Ini ada beberapa artis ya. Mungkin Bapak Ibu tahu kali ya artis-artis ini. Misalnya yang paling atas itu ada namanya Michael Jackson. Michael Jackson ini terkenal dengan moonwalk-nya, jadi berjalan kayak di bulan gitu ya. Dia dikenal dengan raja pop dunia ya. Kemudian sebelah kanan ini ada namanya Godfather of Broken Heart ya, kalau nggak salah ya, itu sahabat sobat ambiar itu ya, kemarin ada itu dari itu. Kalau yang tengah ini penggemar saya, ini saya gemari ya, namanya Rhoma Irama, ini juga raja pop Indonesia. Jadi 3 artis ini juga luar biasa dalam bekerja, mengekspresikan lagu-lagunya dan seterusnya. Jadi dia memang bekerja dengan passion. Kalau yang bawah dan yang kiri ini anak-anak muda ya, anak-anak muda sekarang saya nggak banyak tahu. Ini ada Anji, ada Cakrakan gitu ya, dan ini luar biasa lagu-lagunya bisa menghipnotis. Saya kadang-kadang membayangkan jadi guru bisa nggak ya kayak mereka gitu. Artinya kalau mereka ini konser, semua itu peserta yang penontonnya itu histeris gitu. Jadi kalau jadi guru ngajar itu murid-muridnya histeris gitu, gimana ya? Saking senengnya gitu. Kalau gurunya nggak datang, murid-muridnya nangis itu kira-kira, atau bersedih karena hilang ilmunya. Bukan malah senang karena gurunya nggak datang gitu ya. Jadi ya passion bekerja. Saya yakin Bapak Ibu sudah menetapkan memilih jadi guru.
ya memang passionnya di situ, sehingga ketika tampil di depan kelas, bayangkan seperti artis-artis ini gitu loh ya, lagunya bagus gitu ya, kalau main musiknya juga bagus gitu kan ya. Jadi ya jadi guru materinya bagus, pedagoginya bagus, penilaiannya bagus dan seterusnya. Saya pikir ini juga bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk menjadi seorang guru yang mempunyai passion dalam bekerja, kira-kira itu ya. Itu saja tadi yang motivasi. Nah, saya masuk ke berikutnya Bapak Ibu ya. Di kita itu ada namanya PKP ya. Kalau di Kemendikbud ini sudah lama dikerjakan, bahkan sekarang namanya PKP ya. PKP kita baru mulai 2 tahun ini ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru. Ya, ini sudah ada regulasinya, sudah ada PMA-nya. PKP itu intinya kita guru-guru meningkatkan kompetensi, tapi ada 3 indikator ya. Pertama kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan. Jadi kebutuhan itu sesuai kebutuhan guru. Ya, misalnya bisa juga sesuai kebutuhan negara apa. Bertahap karena direncanakan. Berkelanjutan dilakukan terus-menerus ya, tidak hari ini selesai besok enggak dan seterusnya, atau hari ini ada besok enggak gitu. Jadi terus-menerus. Nah, desain kami ini Bapak Ibu ya. Jadi nanti guru-guru ya, terutama guru biologi ya, madrasah aliyah, nanti kita akan assessment gurunya, kita AKG ya. Jadi tahun ini moga-moga COVID selesai. Kalau COVID-nya nggak selesai, kita daring aja AKG-nya gitu. Jadi lewat dari rumah masing-masing gitu AKG-nya. Ini kita siapkan tahun ini. Dari daring apa AKG ini kita akan tahu peta kompetensi apa Bapak Ibu yang lemah. Kemudian kita juga menyiapkan contoh modul PKB. Kemudian nanti modanya bisa daring, bisa blended, bisa juga tatap muka di KKG MGMP. Kira-kira itu desain untuk alur PKB guru mulai dari AKG, kemudian ada kita siapkan modulnya, kemudian ada pertemuan di KKG MGMP. Nah, untuk kalau AKG itu hanya sifatnya akademik ya. Jadi saya tidak bisa melihat keterampilan, kemampuan Bapak Ibu guru ngajar itu nggak bisa, karena hanya ya tes benar salah atau pilihan option ABCD ya, maka kita lengkapi dengan yang namanya PKG, penilaian kinerja guru ya. Jadi ini juga sudah bertahun-tahun juknisnya belum ada. Jadi kita harapkan segera terbit juknis ini. Nanti ada rapot guru, hasil AKG dan hasil PKG itu menjadi profil kompetensi guru. Ini sudah kita lakukan di Jawa Tengah untuk mata pelajaran fisika. Jadi di Jawa Tengah itu AKG-nya sudah, PKG-nya sudah, sehingga ketemu rapot profil guru, termasuk di dalamnya ada rekomendasi PKB-nya. Guru ini apa, direkomendasikan kepala, PKB-nya apa, gitu, berdasarkan profil kompetensi guru. Nah, ini yang kita akan kerjakan. Jadi AKG digabung dengan PKG. Tentu PKG-nya harus kita perbaiki ya. Selama ini kan nilainya baik-baik aja itu. Nah, kita nanti rubah sistemnya gitu ya. Juknisnya sedang kita siapkan. Kira-kira nanti PKG, AKG ketemu profil guru, nah kemudian kita siapkan modul PKB, jadi kita masukkan dalam sebuah sistem, mungkin disimpatikan nanti guru-guru bisa mengakses modul-modul ini. Ya, nanti kalau ada kurang jelas bisa ketemu di KKG MGMP. Kita tahun ini ada 70 modul yang akan kita siapkan ya. Sudah ada nama-nama calon penyusunnya, ada guru, ada WI, ada dosen gitu ya. Jadi termasuk biologi ya. Jadi ini skenario kita untuk meningkatkan kompetensi guru. Karena kalau pelatihan saya pikir berapapun guru yang dilatih ya masih begitu-begitu saja kira-kira gitu ya. Oke. Bapak Ibu, ini ada apa namanya ya? Kita pernah piloting PKB untuk guru kimia di Jawa Timur ya. Jadi kita ngelatih fasilitator kabupaten kota. Kita menyebutnya FASDA. Jadi tiap kabupaten kota itu ada guru yang kita latih sebagai FASDA. Di Jawa Barat juga sudah kemarin untuk biologi ya. Cuman progres berikutnya kayaknya yang kurang terinfokan dan mungkin di belakangan ya Jawa Barat ya, sehingga saya buat paparannya di Jawa Timur. Kita latih 5 hari. Setelah itu mereka kita berikan tugas untuk mendiseminasi hasil pelatihannya, ya mendatangi kampus, ke Kanwil, ke Kepala Kemenak gitu ya, ke KKM, untuk melakukan apa namanya desiminasi gitu ya, desiminasi. Nah, kemudian ini ada brosurnya. Banyak kreatif teman-teman guru-guru MGMP ini membuat brosur, ketemu di KKM dan seterusnya.
Kemudian mereka kita AKG, jadi seluruh guru kimia di Jawa Timur MA di AKG, ya, online dari tempat kerja masing-masing, rata-ratanya 58. Ini bagus karena yang buat soal fasilitator daerah tadi ya, bukan dari kami soalnya ini. Jadi 58. Kami sebelumnya 49 ya. Kalau Jawa Timur kemarin APKGM-nya 46. Ini bagus karena soalnya dari teman-teman fasilitator. Jadi tinggi banget gitu ya. Tapi nanti kalau AKG kita ya sulit mencapai angka 58 rata-rata nasional ya. Target saya 50 sampai 55 itu. Oke, karena memang bukan untuk mengukur kompetensi guru untuk memetakan. Kemudian ini diseminasinya di MGMP ya. Ini contohnya di Malang, ini MGMP Kimia Malang difasilitasi oleh UIN. Jadi kerjasama dengan UIN. Kemudian ini di Ponorogo ya, Madiun, Ponorogo ini difasilitasi IAIN Ponorogo. Kemudian ini di Banyuwangi. Nah, kalau ini kayaknya biaya mandiri ini jadi nggak ada snack di mejanya, kayaknya ini hanya kopi aja itu. Jadi itu pasti biaya mandiri nih. Kalau nggak salah urunan berapa? 25.000 kalau nggak salah ya per orang. Jadi saya melihat kalau guru madrasah disentuh seperti ini, digerakkan seperti ini tuh bisa gitu ya. Mau. Sayangnya kan di madrasah ini jarang sekali ada sentuhan-sentuhan seperti ini. Nah, ini yang akan kita mulai lakukan. Ya. Oke, itu contoh yang sudah kami kerjakan tahun 2019 ya. Itu ada kimia di Jawa Timur, fisika di Jawa Tengah, biologi di Jawa Barat, matematika di Lampung, ekonomi di Kalimantan Selatan. Jadi ada 5 mapel dan ya rata-rata seperti ini laporan. Bagus ya, karena pengawasnya kita latih, mendampingi itu, dan bisa bersinergi antara guru, pengawas, kasih kabupaten kota, dan KKM-nya. Baik, saya langsung menginjak ke KKGM-GMP topik ini ya. Bapak Ibu, KKGM-GMP ini regulasinya ada di PMA 2013 ya, PMA 90 yang kemudian direvisi menjadi PMA 60 2015. Sudah ada amanah dari 2013 Bapak Ibu ya, dilanjutkan 2015. Tapi juknisnya baru keluar tahun 2020. Jadi bayangkan 7 tahun atau 5 sampai 7 tahun itu regulasi KKGM-GMP itu belum ada. Nah, begitu Direktorat GTK berdiri, kita coba rapikan, kita coba buat regulasi-regulasi sehingga 2020 sudah keluar regulasi juknis KKG MGMP. Ini sudah lengkap di sana, ada organisasinya, ada peran pihak terkait, dan ada tim pengembang. Nah, kemudian di organisasi itu kita atur anggota minimal 15 orang. Ya. Untuk daerah terluar, terpencil, bolehlah 10 orang gitu ya. Kemudian kepengurusannya ditetapkan oleh SK Kepala Kanwil atau Kepala Kemenak, ya tergantung wilayahnya. Kemudian memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ini strukturnya ada 4 bidang, ada ketua, sekretaris, bendahara, ada di atasnya ada pembina, penanggung jawab, pengarah, pelindung tinggi. Ya, seperti ini strukturnya. Ya, kemudian ini, nah ini kita desain ya, desain. Jadi MGMP itu adanya di kabupaten kota. Kalau dalam satu kabupaten kota ada 15 guru biologi misalnya. Kalau tidak ada 15, maka bisa bergabung dengan kabupaten kota terdekat. Nah, itu supaya memenuhi 15. Karena antar kabupaten maka asalnya dari Kanwil ya. Kalau terdekatnya terlalu jauh, ya nggak usah membentuk MGMP biologi, bentuklah MGMP rumpun IPA. Jadi biologi, kimia bisa bergabung itu karena dekat. Fisika, matematika. Jadi ini kita buat fleksibel sehingga wilayah ya disparitas wilayah di Indonesia itu bisa terwakili untuk pembentukan MGMP ini. Bahkan di tingkat provinsi pun kita boleh membentuk MGMP tingkat provinsi gitu ya. Jadi kita fasilitasi. Pengurus MGMP provinsi bisa bergabung namanya tim pengembang MGMP. Tapi ini kalau sudah terbentuk MGMP-nya ya. Jadi kita coba regulasi ini memfasilitasi MGMP di tingkat kabupaten kota, di tingkat kelompok kabupaten, di tingkat provinsi untuk MGMP ya. Jadi atau bahkan bisa juga MGMP rumpun mata pelajaran. Ini yang sudah kita buat. Nah, tentu nanti ada pertanyaan yang sangat krusial, gimana pembiayaannya? Pembiayaannya itu bisa melalui penggalangan dana ya. Kemudian penggalangan itu bisa melalui hibah, bantuan, sponsorship, iuran anggota, pendapatan dari jasa produk MGMP dan sumber lain yang tidak bertentangan. Jadi silakan kalau MGMP membuat buku dijual itu boleh ini jasa ya. Nggak boleh itu jual soal. Tapi kalau nyusun soal bersama-sama,
saya kurang setuju dengan Pak Ahmad tadi ya. Kalau saya kok merasa masih banyak guru-guru di kita yang belum punya keterampilan mungkin sebagus Bapak Ibu ya. Itu perlu juga pelatihan-pelatihan nyusun soal. Bukan soalnya yang kita berikan ya, tapi pelatihan-pelatihan gimana mendesain penilaian yang bagus itu saya pikir pada MGMP juga masih diperlukan. Jadi dana bisa dari macam-macam. Bahkan di Juknis PPG kita itu boleh loh untuk kegiatan KKG MGMP. Artinya boleh anggaran TPG itu dipakai. Ya, jadi di Juknis POS juga boleh untuk PKB, KKG MGMP. Jadi kita terus supaya MGMP ini tidak ompong gitu kalau hanya Juknis tapi tanpa ada anggaran, terus apalagi mengatur bahwa boleh mungut iuran, yang penting dikelola dari, oleh, dan untuk MGMP. Yang nggak boleh itu ada pejabat Kemenak yang ikut-ikut, itu nggak boleh. Jadi urunan ya harus disetor ke bendahara, dikerjakan oleh bendahara, dilaksanakan oleh bendahara. Jadi tidak melibatkan Kemenak. Jadi memang dari, oleh, dan untuk MGMP. Nah, ini saya berharap Juknis ini, regulasi ini bisa memicu teman-teman di madrasah di daerah untuk semangat membentuk organisasi ini. Ya, secara legal sudah ada, tinggal nanti koordinasi dengan pengawas, Pokjawas, dan KASI, Kabupaten Kota untuk bisa di-SK-kan ke pengurusannya, termasuk dilengkapi dengan AD dan ART-nya. Ya, terkait dengan pembiayaan, Bapak Ibu, kita didukung oleh World Bank ya. Jadi ada komponen 3 itu ada PKB. Kebetulan kita itu disupport 900 miliar selama 5 tahun mulai tahun 2020 ya sampai 2024. 900 miliar itu 585 miliarnya itu untuk bantuan KKG, MGMP, Pokjawas, dan KKM. Jadi memang ketika mendesain proyek ini, saya sadar bahwa kalau guru itu dilatih di Pusdiklat, Balai Diklat, itu habisin uang, impact-nya kurang. Saya lebih cenderung udah kita bantu MGMP tapi kita kendalikan bantuan itu supaya lebih maksimal manfaatnya gitu ya. Karena kalau pelatihan-pelatihan itu saya lihat kurang banyak mengikuti kebutuhan guru ya, lebih banyak kebutuhan institusinya gitu ya. Tapi kalau MGMP kan bisa berdiskusi apa sih butuhnya, itu lebih tepat. Jadi Bapak Ibu ini selama 5 tahun kita akan 4 tahun ya, mungkin ini kita mulai 2021 ya. MGMP MA itu ada 3.598 MGMP yang akan kita bantu mulai 2021 sampai 2024. Tentu ini tidak semua langsung gitu ya. Jadi tahun 2021 itu kita fokus di 11 provinsi yang sudah kita latih pengawasnya. 11 provinsi itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI, Banten, Jawa Barat, Lampung, NTB, Sulsel, Kalsel, Sumsel, dan Jogja. Jadi ada 11 provinsi yang kita akan berikan tahun 2021 MGMP. Ini tidak perlu kompetisi karena semua MGMP, biologi ya terutama ya, karena nggak semua mata pelajaran ya, itu pasti kita berikan blok grant asalkan memenuhi syarat dan ketentuan. Misalnya ya kepengurusannya ada, SK-nya ada, dan seterusnya, program kerjanya ada, ART-nya ada. Nah, itu pasti kita bantu. Ya. Bantuannya sementara ini 25 sampai 30 juta, ya, dan itu harus dilaksanakan kegiatan oleh MGMP, tapi bukan yang selama ini ya dibantu 30 juta tapi jadi one shot training ya, training 2 hari 1 malam habis uangnya. Kita nggak mau yang seperti itu gitu ya. Jadi kita buat skema yang lebih gitu ya. Nah ini ada contoh yang sudah kita afirmasi. Jadi kemarin 2020 itu ada bantuan MGMP, kebetulan MGMP Kimia Kota Kediri itu mendapat bantuan 30 juta. Dan di Jawa Timur itu kita sudah punya fasilitator daerah, kita sudah latih untuk kimia, maka kita dampingi MGMP biologi kimia Jawa Timur untuk menggunakan 30 juta itu. Kita dampingi bersama-sama dengan KKM, Pokjawas akan digunakan untuk apa. Kemudian mereka bersepakat digunakan untuk kegiatan 4 in 3 on, jadi in on in. Jadi 30 juta itu nggak boleh habis. 30 juta itu kita rambu-rambu tidak boleh ada honor untuk pejabat, tidak boleh ada honor untuk pejabat, nggak boleh gitu ya. Jadi kita banyak rambu-rambunya itu hanya boleh untuk konsumsi, nggak boleh ada uang harian, uang transport, kecuali fasilitator boleh uang transport. Ketika on ke madrasah swasta bolehlah diberikan transport fasilitator atau guru-guru inti di negerinya itu kita atur sehingga mereka bersepakat dan bisa dilaksanakan 30 juta itu 4 in 3 on gitu ya, dengan 30 juta.
Dan ya banyak sekali yang bisa dikerjakan oleh mereka. Dan kira-kira nanti 2021 akan seperti ini ya, juknis kita ya 30 juta itu seperti ini, nggak bisa habis 2 malam atau 2 hari 1 malam, tapi memang kegiatan in on in tidak boleh, kita sudah ancangan nggak boleh ada honor untuk pejabat Kemenang. Kalau untuk guru narasumber, WI atau dosen ya silakan, tapi kalau pejabat Kemenang kita nggak membolehkan untuk honornya. Ini RAB-nya. Oke, jadi ini yang sudah kita kerjakan untuk terkait MGMP. Satu lagi, Bapak Ibu ya, kita punya ini ya apa ya, kita sedang membangun aplikasi. Kelihatan ya ini PowerPoint saya ya. Bapak Ibu kelihatan ya ini ya? Jelas, Bu. Oke. Jadi kita lagi membangun namanya SIM PKB ya, SIM PKB untuk guru madrasah. Nah, ini Bapak Ibu lihat di sini, kita fokus ke KKG MGMP. Jadi SIM ini selesai April nanti awal Mei uji coba. Mungkin nanti ini sebelum selesai nanti ada video conference. Saya akan minta tolong beberapa teman dari daerah, dari ini yang bisa ikut untuk mengkritisi aplikasi ini. Nanti ini akan kita tempelkan di Simpatika. Jadi Simpatika nanti log satu apa namanya itu ya, GSW, GTK single window. Sekali Bapak Ibu login itu bisa dapat banyak, bisa mengetahui MGMP-nya, bisa melihat sumber belajar, bisa punya link lain-lain. Sekarang sudah bisa begitu login Simpatika, Bapak Ibu bisa link langsung ke guru berbaginya Kemendikbud misalnya. Jadi kita akan lakukan ini, ya. Jadi banyak yang akan bisa kita lakukan gitu terkait dengan ini, ya. Tentang prototipe ini ya. Jadi ini pengguna SIM PKB ini di sini ada operator KKG MGMP. Memang kita ingin KKG MGMP ini yang menjadi sentral kegiatan kita. Jadi misalnya presensi, penilaian sikap, keterampilan, pretest, post-test, evaluasi penyelenggaraan, cetak sertifikat, unduh kelengkapan berkas diklat, upload laporan, penggunaan anggaran, manajemen data diklat PKB yang ada di MGMP nanti sudah bisa dikerjakan melalui aplikasi SIM PKB ini. Jadi ini baru kita buat prototip 1 untuk KKG MGMP. Jadi sertifikat semua bisa di sini. Ini progresnya, chartnya gitu ya. Jadi tadi yang saya ceritakan, ini kegiatan di MGMP, misalnya mau melakukan diklat, bisa meng-create pelatihannya, menambah guru, semua kelengkapan berkasnya, kemudian proses pelatihannya, input nilai, cetak sertifikat dan posting sertifikat di Simpatika, supaya nanti ketika ada penilaian angka kredit itu bisa dilihat dari sini gitu. Jadi ini yang sedang kita kembangkan, akhir April selesai, nanti Mei, Juni kita kembangkan lagi ini. Jadi nanti kita kembangkan aplikasi ini menjadi kayak apa ya, semacam guru berbaginya Kemendikbud. Jadi nanti guru bisa membuat modul MGMP mana, di-sharing di situ. Termasuk kita akan entry-kan seluruh fasilitator daerah, fasilitator provinsi, fasilitator nasional di situ. Semakin banyak fasilitator itu diundang orang lain, itu dia akan mempunyai bintang yang banyak. Jadi nanti ketemu guru-guru di MGMP itu yang memang punya kualitas yang lebih dibandingkan yang lain gitu kira-kira ya. Nah, jadi itu yang kita sebut, mungkin sekarang disebut guru merdeka itu ya. Jadi kayak labeling fasilitator itu enggak ada, tapi untuk awal kita berikan, tapi setelah itu nanti labelnya dari ini. Dari polling kayak gini nih ya. Jadi oh guru iya jadi narasumber di sini, narasumber di sini. Termasuk modul yang diupload oleh MGMP itu banyak di-download, berarti dia akan memiliki rating yang tertinggi gitu kira-kira ya. Jadi semakin bagus kinerjanya, dia diapresiasi di aplikasi ini. Jadi guru bisa sharing RPP, bisa sharing sumber belajar, media pembelajaran, evaluasi pembelajaran, refleksi pembelajaran di portal ini. Itu yang kita kembangkan. Sekali lagi ini basisnya MGMP, KKG MGMP, Bapak Ibu ya. Kenapa sih kok saya dengan proyek 900 miliar, 580-nya untuk KKG MGMP? Ya karena itu yang terdekat dengan guru ya. Kalau dilatih ke Jakarta, ninggalin kelas, ya kan. Tapi kalau dilatih di dekat itu kan bisa mulai jam 9, selesai jam 1, sore bisa kembali lagi ngajar atau pulang ke rumah. Jadi
nggak banyak guru meninggalkan tempat kerja, responsif gender juga, tidak meninggalkan urusan di rumah, baik bapak atau ibunya. Dan yang lebih penting lagi, dia tahu kebutuhan yang terdekat dengan guru. Karena kalau pelatihan yang undang ke Jakarta, kemana, itu kadang materinya dosen-dosen yang expert-expert, yang disampaikan itu ya tinggi-tinggi aja soal olimpiade lah, inilah, itulah. Padahal guru nggak butuh itu. Yang dibutuhkan, gimana sih mengajarkan satu topik ini, gimana sih menghilangkan kesalahan konsep di siswa untuk topik ini, dan itu bisa terjawab ketika narasumbernya ya terdekat-terdekat aja. Karena ketika dengan temannya sendiri, guru lebih mudah untuk sharing gitu ya, daripada dengan dosen yang lebih tinggi misalnya. Jadi MGMP diperkuat supaya pelatihannya itu memang yang terdekat dengan kebutuhan guru. Di lapangan itu apa? Kita nggak muluk-muluk, tapi yang terdekat aja deh untuk memperbaiki pembelajaran untuk meningkatkan nilai siswanya. Ya. Maka kita fokus untuk pemberdayaan KKG MGMP. Oh, nanti bantuannya itu 2 kali Bapak Ibu ya. Misalnya Jawa Barat dapat bantuan 2021. 2022 nggak dapat bantuan, kita akan evaluasi masih jalan nggak ini kegiatan MGMP-nya. Nanti 2023 kalau dia bagus ya kita bantu lagi. Jadi tidak ada kompetisi. Jadi tidak ada luasannya, semua diberi asalkan tadi ya ketentuannya berlaku. Dan Jawa Barat termasuk salah satu yang kita prioritaskan tahun 2021. Nanti 2022 provinsi yang lainnya ya gantian karena MGMP kita berikan bantuan asalkan pengawas intinya di kabupaten kota itu sudah kita latih sehingga nanti bisa mendampingi. Karena salah satu manajemen di portal ini juga ada pengawas. Jadi itu kira-kira paparan saya ya yang saya sampaikan terkait dengan diskusi kita ini. Jadi garis besarnya kita ingin memberdayakan KKG MGMP. Secara alami nanti akan lahir guru-guru fasilitator di KKG MGMP itu secara alami ya. Belum tentu yang kita latih nanti yang menjadi fasilitator yang terkenal, malah orang lain bisa juga begitu ya. Tapi untuk menggerakkan itu kita butuh. Jadi setiap kabupaten kota nanti pasti ada 1 guru atau 2 guru yang kita latih sebagai, kalau kabupaten kota hanya setiap MGMP yang tadi ya biologi misalnya itu pasti ada 1 guru nanti yang akan kita latih dalam 1 MGMP di tingkat kabupaten kota. Demikian mungkin Pak Moderator yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya mungkin bisa diskusi atau tanya jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu dengan Bapak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Bapak telah menyampaikan materi cukup menantang sekali Pak. Ini harapan yang selama ini memang ditunggu-tunggu oleh para rekan-rekan guru di lapangan, terutama MGMP ya. Pak, untuk mempercepat acara kami persilakan kepada rekan-rekan yang mau bertanya. Di sini ada beberapa yang bertanya nih. Ada 151 partisipan, tapi akan kami urut sesuai dengan yang di atas dulu. Pak Lukman, tolong dibuka itu Bu Adeina atau Pak Adeina yang 745 itu. Angkat tangan, siap-siap nanti dipanggil oleh kami. Silakan Adeina, sudah saya buka. Silakan Pak. Kang, dari mana? Terima kasih. Paparannya sungguh sangat bermanfaat sekali. Saya ingin ini ya saja mungkin. Saya itu sebagai guru tuh pengen menjadi guru yang tadi disebutkan, guru yang entrepreneur edukasi. Tidak bisa diaplikasikan dengan mudah. Kalau misalnya pelatihannya itu pernah malah jarang malah tidak pernah gitu. Yang pertama. Yang kedua, saya rasa Pak untuk output madrasah yang di bawah rata-rata itu karena mata pelajaran yang di madrasah itu lebih yang harus dikuasai anak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau mengaplikasikan model pembelajaran yang lain, anak tuh sudah lelah gitu. Karena berapa pelajaran gitu yang belajar di Madrasah Aliyah di Kota Bandung.
Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bandung itu belajarnya itu kan dari mulai 6:30 sampai jam 3:30 gitu. Jadi anak tuh karena terlalu banyaknya mata pelajaran gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ini Pak Moderator, langsung ditanggapi atau gimana? Langsung ditanggapi aja. Oke, baik Bu Ade Ina, guru di MAN 2 Kota Bandung. MAN 2 itu Cijerah itu atau yang Soekarno-Hatta sana ya? Yang Soekarno, Pak. Oh, yang Soekarno-Hatta ya. Ya, di sana juga bagus tuh guru-gurunya. Pertama, ya kalau jarang pelatihan, saya yakin Bu ya di Kemenag, di Balai Diklat, ya kita pahami lah guru-guru madrasah jarang pelatihan gitu ya. Makanya kalau target saya tadi ngelatih guru dengan biaya banyak di hotel di mana itu menurut saya sayang aja gitu. Mendingan saya bantu MGMP biar nanti di MGMP yang jalan gitu ya. Nilai rendah tadi Bu menyoroti dari jumlah pelajaran. Saya lihat ya Bapak Ibu ya, kalau saya tidak salah nanti di KMA yang tadi Pak Ahmad sampaikan itu madrasah bisa sampai 51 jam pelajaran ya. Betul ya? 52 ya. Saya bingung gitu ya. 52 kali 40 menit, kalau dibagi 60 menit per jamnya, emang kan 40 menit ya, itu 39 jam seminggu Pak. Artinya jam kerja kita itu kan 37,5 jam ya. padat. Ya, belum lagi bisa sampai 57. Makanya saya berharap betul nanti Mas Menteri ini mereduksi jumlah jam ya. Dulu mungkin Bapak Ibu lihat ya, mungkin beda zamannya ya. Saya dulu sekolah ya jam 7, pulang setengah 2, jam 1. Bukunya ya biasa-biasa aja. Saya masih ingat itu buku matematika kita di SMA, mungkin yang seusia saya ya. Warnanya hijau lumut itu, ada gambarnya muka orang gitu ya. Ya sederhana, bisa mencetak guru-guru yang seperti ini. Mungkin zamannya beda ya, tapi saya pernah melihat penelitian, memang di Indonesia dibanding Malaysia, Singapura itu jumlah jamnya banyak kan di Indonesia. Tapi nilai PISA, kalau ukurannya PISA atau TIMSS, ya kalah kita. Artinya ada masalah berarti di kelas ini. Jadi jamnya sudah banyak, tapi kenapa? Apa tuntutan kurikulumnya yang terlalu tinggi? Itu saya juga lihat. Saya kritisi misalnya di SMA, matematika, sampai diajarin elip, parabola, hiperbola. Saya jadi guru aja, mumet itu rumus-rumusnya itu, mendefinisikannya itu. Jadi kadang-kadang apa terlalu tinggi gitu ya. Jadi saya berharap betul ini Mas Menteri nanti bisa merombak kurikulum sehingga kurikulum lebih disederhanakan, jumlah jam lebih bisa dikurangi, tetapi kita harus pikirkan juga bahwa guru itu tidak hanya ngajar ya, ada persiapan, ada pelaksanaan, ada evaluasi, ada refleksi. Bagaimana persiapan, evaluasi, refleksi ini dihargai juga sebagai jam, sehingga nanti tidak mengurangi ketentuan 24 jam ini ya, karena kalau jam pelajarannya dikurangi, misalnya matematika dari 6 menjadi 3 atau 4, guru-guru matematika, guru biologi nanti dikemanakan ini, nggak ada dapat jam, kan nggak dapat TPG, sehingga harus ada ruang terbuka untuk menghargai persiapan. Jadi ketika melakukan persiapan dihargai berapa jam, penilaian dihargai berapa jam, refleksi dihargai berapa jam. Jadi saya masih sepakat dengan Bu Adeina ya, bahwa mungkin salah satu kelelahan di anak-anak karena bejibunnya jumlah jam dan target kurikulum ya. Ini saya sepakat, apalagi di madrasah ini, wah luar biasa, sehingga anak-anak sampai rumah itu udah capek, ya nggak bakalan bisa melakukan refleksi gitu ya, ya tidur, besok pagi berangkat, jadi seperti robot aja nanti lama-lama. Satu hal yang cukup bagus Bu dikritisi, dan saya juga merasa seperti itu. Semoga aja Bu ada revolusi benar terkait dengan kurikulum, dan nanti bisa diminimalisir jumlah jam termasuk beban kurikulum kepada anak-anak. Itu. Ya, Pak. Ada yang bertanya. Pak Lukman coba dibuka yang belum nih. Dari Maluku nih, Bas Maluku coba lihat. Dari Maluku nih. Buka ya. Dari Maluku, ya? Bas Maluku. Silakan Pak Bas. Ya, Bas Maluku. Ya, silakan Pak. Halo. Terdengar Pak? Ya, jelas, kurang jelas. Pak, sedikit naik volumenya. Ya. Terima kasih Pak untuk waktunya Pak. Salam kenal Pak, saya dari Maluku,
satuan kerja saya di MTS Negeri 7. Bisa diperkeras Pak Bas? Dikeraskan suaranya Pak Abbas. Halo, halo, Ya, kurang Ya, keras terus. halo, halo. Ya, Dengar Pak. Ya, makasih Pak untuk waktunya Pak. Iya, ya, terima kasih Pak. Izin hormat Pak. Saya menyimak apa yang disampaikan oleh Bapak terkait dengan AKG, kemudian PKG, kemudian MGMP. Saya adalah guru madrasah bimbingan konseling Pak yang ditempatkan di MTS Negeri 7 Maluku Tengah. Nah, tadi yang dikupas terkait dengan MGMP. Semua tentunya AKG, PKG sampai ke tingkat MGMP. Nah, tentunya itu sangat terikat semua Pak. Nah, saya sendiri, saya selaku guru BK bimbingan konseling, kami di tempat tugas kami sangat kesulitan Pak untuk membentuk MGMP BK ini Pak. Ya karena faktor pengawas yang mungkin tidak ada jurusan BK dengan pembinaan kelanjutan Pak. Bahkan sampai ke tingkat balai diklat Pak, balai diklat keagamaan kami juga kadang separuh tidak difasilitasi untuk pengembangan kompetisi kita selaku guru BK. Mungkin yang ingin saya sampaikan, pertanyakan di sini Pak, mungkin ada petunjuk yang bisa kami ambil lewat Vicon ini Pak, mungkin bisa dapat kami sampaikan juga kepada pimpinan-pimpinan atau kepada pengawas kami yang mungkin nanti bisa memfasilitasi kita pelaksanaan layanan bimbingan konseling. Nah, terus terang Pak, bahkan sampai di tingkat penyusunan diklat, kegiatan-kegiatan RPP sering dilaksanakan. Sementara kami guru BK kan dalam proses pembelajaran, kami pelaksanaan layanan, kami melaksanakan rencana pelaksanaan layanan yang disebut dengan RPL. Kami tidak pernah terjun langsung dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Nah, mungkin izin petunjuknya Pak. Ya, Bisa ditangkap Pak. Bisa Pak. Oke Pak Bas. Pak Bas, Ya. tangannya ke bawah kan Pak Bas, tangannya udah. Oke. Siap. Langsung Pak. Terima kasih Pak Bas ya. Jadi salah satu keprihatinan saya, kebetulan saya di MA ya salah satunya guru BK ya. Saya melihat banyak sekali guru BK di Kemenag itu yang background-nya bukan dari BK gitu ya, bukan dari bimbingan konseling, masih banyak ya. Jadi sementara Widya Suara yang background-nya BK itu juga nggak banyak di Kemenag gitu ya. Jadi ini menjadi PR kita, sehingga dengan World Bank itu salah satu yang kita afirmasi adalah MGBK di Madrasah Aliyah dan di Sanawiyah ya, karena di Madrasah Aliyah itu sangat penting untuk salah satunya untuk karir maupun bimbingan individual, bimbingan kelompok, bimbingan karir, bimbingan sosial dan lain-lain. Jadi memang ini yang selalu disebut RPP, tapi kalau BK kan bukan RPP, tapi layanan bimbingannya kan. Ya, jadi ini kendala yang kita hadapi Pak. Insya Allah kami di MA sedang memfinalkan POP BKMA, POP Pedoman Operasional Penyelenggaraan BKMA. Itu sudah nanti kalau jadi itu sudah cukup menjadi panduan guru BK, karena saya minta dibanyakin lampiran yang berisi tabel-tabel sehingga memudahkan guru BK di daerah untuk membuat petunjuk operasional atau layanan bimbingan di madrasahnya. Nanti saya paling bisa share ya atau juknis MGBK saja Pak. Kalau POPBK kan belum selesai ya, difinalkan. Semoga Agustus nanti sudah ya September lah ya, muka-muka sudah saya bisa rilis. Sudah jadi kemarin, tapi kayaknya dirombak lagi karena alurnya yang berbeda. Saya sih inginnya alurnya perencanaan, pelaksanaan bimbingan, evaluasi bimbingan, ya. Memudahkan guru ketika membaca. Itu Pak Bas. Ya, terima kasih. Lukman, sekarang ke penulis. Dari kolom chat dulu Pak. Oh, di chat. Oh, baik. Kita beralih ke chat dulu Pak. Kita lihat dulu yang paling atas. Coba lihat. Ini MGMP Pak ya. Ini dari Iwan Mandua Ponorogo Pak. Ini saya bacakan Pak ya. MGMP selama ini kurang maksimal Pak. Karena faktor 1, kegiatan atau acara di madrasah masing-masing dan guru sibuk dengan kepanitiaan itu. Membahas ranah kognitif, peningkatan kemampuan pengetahuan kurang diminati oleh anggota MGMP.
Karena guru madrasah swasta banyak yang mengajarnya tidak linear dengan mapel kependidikannya. Yang ketiga, Pak, kebutuhan negeri dan swasta berbeda-beda dan kami kesulitan sekali menemukan win-win solution apalagi kalau berbicara tentang fasilitas. Itu mungkin Pak 3 pertanyaan dari Mandua Ponorogo. Ya. Oke, terima kasih Pak Iwan dari Mandua Ponorogo. Ya, ini di Jawa Timur ya. Ini pertanyaan yang cukup berat ya sebetulnya jawab ya. Tapi yang saya sampaikan tadi, kalau saya sih ceritanya ya MGMP nanti itu harus melakukan sesuatu yang berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan mayoritas di situ apa? Kalau memang kebutuhan negeri dan swasta beda ya dibuatlah pertemuan yang berbeda gitu. Karena saya ingin sebetulnya negeri itu harus bisa memberi, mohon maaf ya, syafaat kepada swasta gitu ya. Walaupun swasta juga banyak yang sudah bagus itu. Jadi sebetulnya dengan bantuan MGMP itu kalau perlu guru biologi madrasah negeri itu ditugasin gitu loh ke madrasah swasta untuk melihat, berdiskusi, mengevaluasi dia belajar. Tapi harus dibuat rencana tindak lanjut dulu. Misalnya pertemuan pertama membahas apa, nanti diimplementasikan di madrasahnya, harus diberi pendampingan oleh guru madrasah negeri gitu ya, sejam 2 jam ke sana, bisa diberi transport 50.000 kalau dekat gitu kan. Kayaknya bagus sekali waktu guru swasta diajak ke kelas madrasah negeri gitu ya, biar sambil terlihat. Saya sepakat ada falsafah Jawa itu gini Pak, beras itu putih karena gesekan dengan temennya. Jadi kalau kita sering berinteraksi dengan teman kita sesama guru, lama-lama kok kita juga ikut pintar gitu ya. Dan saya rasa itu cocok kalau di MGMP seperti itu ininya gitu ya. Jadi itu. Dan saya sih berharap kalau substantif itu anggaplah selesai karena dia sudah S1 ya, kecuali yang tidak linear. Tetapi di MGMP saya lebih cenderung gimana sih mengajarkan topik ini gitu. Misalnya di biologi itu mengajarkan ekologi, ya, ilmu tentang ekosistem misalnya itu. Gimana sih mengajarkan ini di anak-anak itu, caranya, metodenya, materinya, evaluasinya, sehingga nanti itu bisa jadi bahan yang bisa diterapkan oleh guru madrasah swasta di kelas. Jadi carilah materi-materi yang tidak jauh dari kelas gitu kira-kira. Jangan MGMP guru swasta diundang membahas soal-soal OSN, mabuk nanti itu gurunya gitu. Jadi saya sepakat ini dengan Pak Iwan ya, kebutuhan guru negeri dan swasta mungkin berbeda. Tapi perlu diingat loh, hasil UKG kimia di Jawa Timur itu ada satu kabupaten yang rata-rata guru swastanya itu lebih bagus daripada guru madrasah negeri gitu. Jadi nanti kan gini, kalau nanti guru itu sudah kita AKG, kita UKG, itu kan nanti lewat simpatika SIM tadi itu, ketua MGMP itu tahu rata-rata di wilayah MGMP-nya itu berapa rata-rata kompetensi ini, indikator ini, indikator ini. Jadi dia tahu kebutuhan. Guru juga tahu saya lemahnya di mana, dan secara MGMP, satu MGMP ketahuan lemahnya di apa, kompetensi profesionalnya apa, pedagogiknya apa, literasinya apa, numerasinya apa. Karena nanti AKG kita desainnya ada literasi numerasinya juga gitu ya. Jadi kalau guru sibuk ya sibuk terus Pak ya, nggak ada habisnya. Tapi sekali-sekali ya guru bolehlah hari Jumat atau hari Sabtu, Jumat itu ya bolehlah. Ya nggak usah inilah sebulan sekali kalau ada pertemuan yang efektif. Terus nanti ada tindak lanjut di kelas, saling sharing. Yang kurang di kita itu kan tidak ada namanya peer teaching ya, kayak refleksi ya. Jadi misalnya jangankan guru swasta, saya nggak yakin kok sesama guru negeri dalam satu madrasah itu Bapak Ibu sering melakukan refleksi. Maksud saya gini, pernah nggak misalnya si teman kita satu madrasah nih guru biologi ajar Bapak Ibu melihat terus memberikan masukan? Kan jarang, kita lebih banyak mungkin kompetisi kata Pak Ahmad tadi ya, bukan kolaborasi. Padahal sebetulnya yang penting itu refleksi ya, refleksi dari pembelajaran teman kita, refleksi dari pembelajaran saya dinilai oleh teman kita seperti apa. Itu yang akan membuat kita menjadi lengkap gitu kira-kira ya. Insya Allah bisa Pak, kalau hanya sekedar sibuk, masa sebulan sekali, nggak bisa jadwal digeser-geser, digantikan temennya kalau kita lagi MGMP. Kita kan nggak harus tiap minggu ya, sebulan sekali cukup lah, sebulan 2 kali lebih bagus. Itu Pak. Cukup Pak. Ya. Masih satu lagi pertanyaan di chatting Pak nih. Dari Ibu Kholida Agustina, MTS 3 Medan, Pak. Mau bertanya nih,
fitur guru berbagi saat ini memang belum masuk ke e-learning ya Pak. Yang saya tangkap ajaran baru ini baru difinalkan. Karena yang saya lihat di e-learning memang belum ada. Jadi kalau mau berbagi ke akun Kemendikbud, ya, katanya itu. Dulu ya Pak nih, ini pertanyaan seperti ini Pak. Tentang Ya, Pak. e-learning. Siap. Baik, Bu Solida ya, makasih. Bu, kita kemarin sudah rapat ya dengan Kemendikbud. Kebetulan pengembang aplikasi guru berbagi itu sama dengan pengembangnya Simpatika. Kalau Ibu sudah masuk ke guru berbagi, domainnya itu nanti Ibu tak tahu di situ ada SD garis miring MI, MTS garis miring SMP garis miring MTS. Jadi kita sudah kerjasama di masa COVID ini bahwa kalau Ibu sudah login di Simpatika, nanti Ibu bisa langsung masuk ke belajar. Bukan rumah belajar, guru berbagi. Oh ya. Guru berbagi karena kalau rumah belajar itu wilayahnya KSKK ya, sumber belajar itu wilayahnya Pak Ahmad ya, bukan wilayahnya GTK. Oh ya. Kami pun sedang mendesain ya, nanti di PKB ini, tadi kan sudah prototipnya KKGM-GMP, nanti guru berbagi, guru madrasah berbagi juga bisa masuk ke situ. Insya Allah tahun ini sudah kita jamin selesai aplikasinya ya, jadi nanti guru-guru bisa ngirim RPP semuanya. Dan perlu diingat nanti fasilitator provinsi itu menjadi kurator gitu. Jadi nanti fasilitator MGMP biologi di provinsi, fasilitator nasional biologi itu menjadi kurator selain BI ya. Kurator itu menilai ini layak nggak dimasukkan dalam modul guru berbagi ini. Karena kan nggak harus semuanya jadi. Dan itu kita akan punya setiap provinsi nanti. Kalau Jawa Timur ya Jawa Timur yang mengevaluasi dan lain-lain. Termasuk fasilitator provinsi nanti bisa juga mengupload artikel atau apanya. Kok saya bayangkan kalau saya ngelatih fasilitator provinsi, desain kita nanti setiap provinsi ada 4 orang yang kita latih, 4 orang nanti akan ngelatih 1 orang tiap kabupaten kota. Nah, kan sudah banyak sekali guru yang sudah kita latih. Kemudian mereka bisa berbagi dalam portal guru berbagi di madrasah. Sementara kita ikut di Kemendikbud saja lah, karena mereka sudah siap, kira-kira itu. Kalau kita kan belum. Kalau di e-learning belum ada Bu, guru berbagi itu belum, baru ada judul saja, dalamnya proses bisnisnya belum. Jadi saya diskusi kemarin dengan KSKK, kita diminta untuk mengisi itu ya. Moga-moga di situ sudah masih ada guru berbagi, karena takut saya diganti madrasah berbagi. Kalau madrasah berbagi nanti GTK nggak bisa masuk itu. Ya. Pak Didin, bagaimana kalau kita angkat pertanyaan dari penulis Pak? Kalau tadi kan dari atendi, dari penulis ada yang angkat tangan Pak. Neng Heni lihat Yulani ya? Itu dari penulis. Silakan. Neng Heni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, ini pakai akun anak saya Pak, malum ininya. Perkenalkan saya Ujang Gunawan Pak, Sekretaris MGMP Bio Jabar Pak. Alhamdulillah. Silakan Pak. Iya, yang pertama ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Kastolan, Bapak Kasubdit. Perlu kami informasikan Pak bahwa untuk Jawa Barat, alhamdulillah kami sangat terharu sekali bahwa respon rekan-rekan itu sangat tidak terkira Pak. Bahwa respon rekan-rekan yang belum tergali itu sangat banyak sekali. Ternyata potensi guru madrasah di Jawa Barat itu baik negeri ataupun swasta sangat banyak sekali. Dan alhamdulillah dengan adanya perkumpulan perkumpulan MGMP Bio Kota Kabupaten Jawa Barat, dan ini bisa tereksplor Pak. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan, dan kerjasama yang baik antara MGMP dengan pengawas juga. Dan kebetulan host dan juga moderatornya ini para pengawas yang handal yang membimbing kami. Yang ini Pak, terima kasih. Ya, ada sedikit pertanyaan ini titipan dari rekan-rekan Pak tentang AKG. Kebetulan kita untuk biologi di Jawa Barat AKG kita udah kemarin serentak, tetapi ada banyak pertanyaan dari rekan-rekan bahwa hasil AKG itu kita belum ada Pak, belum ada hasilnya. Nah itu sehingga rekan-rekan ada banyak yang bertanya nilai kita itu berapa gitu, sebagai evadir saja, sebagai evaluasi diri nanti, sehingga mungkin kita di MGMP juga nanti
bisa mempresentasikan materi-materi apa saja yang kurang, sehingga kerjasama dengan kampus, baik dengan universitas-universitas yang telah kita lakukan, materinya mungkin bisa mengambil dari sana. Jadi materi-materi apa yang kurang nanti bisa diambil dari hasil nilai itu gitu. Jadi nanti kita analisis hasil dari AKG tersebut. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sangat support sekali, terutama untuk panelis dan panitia yang saat ini, dan juga kepada Pak Kastolan dengan keluarnya Juknis yang telah dikeluarkan tentang pembentukan MGMP untuk tingkat provinsi. Dan kalau dulu kami curhat di Jakarta tentang ada miskomunikasi kami dengan orang tua kami, dan alhamdulillah sekarang sangat respon sekali, bahkan beberapa kegiatan sudah disupport oleh Kanwil Kemendag Provinsi Jawa Barat. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ujang ya. Jadi saya ingat betul ketika Pak Lalan ya dan tim waktu itu ke Pak Direktur, saya sudah janjikan nanti kita akan ada biologi di Jawa Barat ya, dan saya merasa lakukan latihan itu loh, yang pentol-pentolannya nggak kita undang gitu ya, maka saya minta datang, selalu diupdate oleh Pak Lalan ya, selalu saya diupdate perkembangannya. Saya terima kasih sekali. Yang belum diupdate ke saya kemarin di Sukabumi, bisa nggak ada spot mancing, itu aja yang saya belum. Nah, kemudian Bisa AKG ada hasil AKG ini Pak, iya ya, karena gini ya, memang pelatihan in pengawas di Jawa Barat kemarin itu agak crowded sedikit ya, komunikasi mungkin ya belum, frekuensinya belum sama antara pusat dengan Kanwil ya, mungkin Bapak di pengurus MGMP juga tahu, tapi sekarang sudah ini, jadi mungkin karena sudah lama ini, nanti saya ini Pak, saya mintakan ke timnya. Nah nanti saya nggak ingin seperti ini, jadi nanti itu AKG yang berikutnya itu nanti ya Bapak Ibu login Simpatika sudah tahu hasilnya gitu, jadi itu privasi Bapak Ibu langsung, karena semua dalam sistem dengan referensi data Simpatika. Jadi kita harapkan tidak terjadi lagi. Ini ada dua nih yang nanya, BK Banten sama Bandung ya. Maaf, malu saya. Nanti saya coba ini, saya minta ke tim asnya, konsultannya untuk mengirim, nanti saya informasikan. Terima kasih saya diingatkan karena itu basis untuk pelatihan berikutnya ya. Itu. Pak Didin. Halo Pak Didin. Pak Moderator. Ya, sekarang masih ada lagi yang bertanya di panelis, satu lagi. Direktorat SMK. Bu Umi bukan ini? Silakan Bu Umi. Oke, Bu, silakan Ibu Umi. Saya nggak nanya, Pak. Oh, iya, baik. Bukan tangannya. Oke, saya lewat ada. Baik, kembali ke ini Pak. Ke bawah ya? Iya. Ada Ibu Ajijah tuh. Betul kan? Bu Ajijah Wijayanti. Ibu Ajijah Wijayanti. Silakan Bu Ajijah. Ya. Dari mana Bu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Aziza Wijayanti dari Mandua, Kabupaten Madiun, Pak. Dari Madiun. Iya. Ini ada titipan. Mungkin ini sekedar gambaran saja, Pak Kastolan, seperti itu. Di kami itu sejak tahun 2009, sebelum adanya pengembangan dan penyelenggaraan KKG FGMP, itu sudah ada organisasi di mana di kami itu ada yang namanya MGMP Inti, di mana di situ berisi ada nanti ketuanya Bapak Kepala Madrasah, kemudian di bawahnya nanti sebagai penanggung jawab itu ya, maaf, penanggung jawabnya adalah Bapak Kepala Madrasah, kemudian di bawahnya ada kurikulum Bapak. Kurikulum di situ ada yang dari negeri maupun swasta, kemudian dari kurikulum ini baru ke Mapel Bapak. Jadi di Kabupaten Madiun seperti itu. Nah, jadi ya di sini MGMP Inti yang terdiri atas Bapak Kepala Madrasah dan Wakil Kurikulum ini nanti yang akan mengendalikan kegiatan-kegiatan yang ada di Mapel di madrasah. Jadi setelah ada MGMP Inti, nanti MGMP Mapel seperti itu. Yang ingin kami tanyakan, setelah kami membaca juknis pengembangan yang ada,
itu di kabupaten itu kan ternyata langsung ke MGMP Mapel seperti itu. Sehingga kami ingin mempertanyakan bagaimana kedudukan kami seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mohon ini karena kami ada di Jawa Timur, itu kemarin ada istilahnya seperti ini. Kemarin yang di apa namanya yang di diklat itu kalau nggak salah matematika, kimia itu dengan alasan matematika, kimia, fisika ya yang kemarin di diklat itu dengan alasan nilai UN-nya rendah, Bapak. Jadi mapel-mapel itu saja yang ada di diklat. Nah, ini mohon ke depannya itu di apa namanya disebar untuk mapel-mapel yang lain gitu. Terima kasih, Pak. Ya. Ya. Langsung Pak, silakan Pak. Terima kasih Ibu Azizah, ini dari Madiun ya. Alhamdulillah. Tangga. Pertama Bu, kalau saya ngikutin iramanya Jawa Timur, itu ya nggak selesai-selesai juknisnya ini, karena Jawa Timur sudah terlalu maju membuat ini ya juknis sendiri ya. Saya khawatir nanti ini tidak bisa diimplementasikan di provinsi-provinsi lain. Makanya saya ambil tengah, bahwa di kabupaten kota itu kita sebutnya ya MGMP Biologi, misalnya Kabupaten Sukabumi. Di situ kepala pengawas masih bisa jadi pembina. Kita utamakan yang sesuai mata pelajarannya. Kalau nggak ada ya serumpun, kalau nggak ada ya udahlah pokoknya pengawas. Jadi di situ kepala masih ada. Memang wakil tidak ada. Nah, tetapi kalau Ibu baca di juknis itu ada yang namanya peran pihak terkait dan tim pengembang. Nah, kita beri ruang boleh dibentuk tim pengembang MGMP Kabupaten Madiun. Itu boleh asalkan MGMP mata pelajarannya sudah terbentuk gitu ya. Jadi tim pengembang ini isinya ya pengurus-pengurus MGMP itu ditambah yang lain silakan kalau supaya bisa mewadahi. Kalau di Jawa Timur itu ada namanya forum komunikasi. Jadi ada forum komunikasi MGMP. Kita buat pengembang MGMP di tingkat kabupaten kota, ada tim pengembang MGMP di tingkat provinsi gitu ya. Jadi itu yang tetap kita wadahi, tetapi dengan catatan asalkan MGMP yang pokok ini sudah tentu. Ya, karena di Jawa Timur mungkin beda dengan provinsi lain yang sudah duluan ya di Jawa Timur itu sudah jalan pengurus-pengurus MGMP-nya itu sudah bukunya dijual, tiap tahun ada pelatihan guru, saya lihat fisika, kimia, matematika, udah jauh lah. Tapi insya Allah masih ada Bu, masih bisa mengisi slot di tim pengembang MGMP KKG, tim pengembang MGMP Madrasah Aliyah Kabupaten Madiun, itu masih boleh dibentuk tim pengembang. Isinya ya silakan di situ, pengurus MGMP mata pelajaran bergabung, ketua-ketuanya, untuk menyelaraskan ya seluruh program MGMP mapel-mapel itu. Jadi kita wadahi namanya tim pengembang MGMP di tingkat kabupaten kota maupun di tingkat provinsi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sebetulnya mestinya guru biologi itu yang sering dilatih ya, karena guru biologi itu kalau ujian nasional itu paling stres. Kenapa? Kalau sekarang kan boleh milih kan, anak-anak itu milih fisika, kimia atau biologi. Pasti yang paling banyak pilihan itu biologi gitu ya. Jadi paling stres mestinya sering dilatih guru biologi itu, dan ya kebetulan biologi nilainya masih bagus lah gitu ya. Gimana ya, kalau sekarang kan tidak ada lagi pelatihan gitu Bu dengan ini ya, semua MGMP matematika, fisika, kimia, biologi kita beri afirmasi nanti ya. Jadi silakan dikembangkan di kabupaten kota masing-masing untuk pelatihan di MGMP-nya. Semakin ke sini kita pasti sulit ya, dan mungkin diarahkan nanti pelatihan jarak jauh gitu ya, mungkin ya itu yang mungkin akan lebih efektif. Dan ya saya merasa setuju tadi ya Pak Ujang misalnya tadi cerita potensinya luar biasa guru-guru kita ya, betul. Saya menemukan ada namanya Bu Tinia misalnya, ada namanya Pak Andri di Sulawesi, ada namanya Bu Lili di Bali, dan yang lain-lain itu ya nggak saya duga, dan saya yakin masih banyak mutiara-mutiara bersembunyi guru-guru madrasah yang punya potensi untuk terus berkembang. Nanti kalau guru berbagi madrasah sudah ada, itu kelihatan tuh guru-guru madrasah yang bagus lah. Itu Bu Azizah jawaban saya. Jangan berkecil hati, jangan selalu saklek dengan MGMP. Inti namanya nggak ada, nggak apa-apa, tapi kita ubah wujud lain lah kira-kira. Namanya tim pengembang MGMP. Ya.
Kita beralih ke chatting Pak ya. Pak Lukman ya, ke chatting dulu ya. Silakan Pak, ke chatting. Di sini ada dari Pak Wawan, Sunawan 53. Nah, mohon izin bertanya Pak, saya guru biologi di MAN 6 Tasikmalaya. 5 tahun lagi mau purna tugas, mau pensiun ya. Tahun 94-95 kami pernah mengikuti diklat. Disebut waktu itu pembentukan guru inti MIPA tingkat nasional. Dilaksanakan di BPG Batu, di Batu Jajar, maaf, di Batu Jajar Bandung ya. Ya PMP mungkin ya, Batu Jajar Bandung. Bekerjasama dengan Dirjen Binbaga Islam Kemendag RI selama 1,5 bulan katanya. Apakah pihak direktorat akan memetakan kembali terhadap yang disebut guru inti? Itu Pak, tahun 1995. Monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Wawan. Ya, di kita ini kurang aware ya yang seperti ini karena tidak terdokumentasi dengan baik, nggak ada sistem ya. Kalau konsep saya nanti sih kita tidak melihat yang dulu-dulu ya karena itu nggak ada administrasi yang ini ya. Tapi nanti ada FASDA, fasilitator daerah atau guru inti MGMP. Tapi kan tadi saya cerita, tidak harus guru satu orang ini yang kita latih, ini yang menjadi guru inti. Nanti bisa juga yang lain. Kan nanti tergantung rating orang itu sering diundang, sering ngisi materi, semakin dia sering di MGMP itu ngisi materi, nanti itu peserta pelatihan itu memberikan apa ya, kayak bintang atau apa gitu ya, sehingga dia semakin tinggi. Oh berarti guru ini bagus, ya, berarti dia bisa dikategorikan sebagai guru inti. Itu kan hanya label dan kita ini, karena gini, saya sering dikritik instruktur nasional, instruktur provinsi, namanya instruktur kok masih dilatih gitu ya. Jadi ya itu kan sekarang konsep merdeka guru merdeka belajar itu ya. Jadi itu mungkin yang perlu saya sampaikan Pak. Ini mohon maaf karena saya nggak punya data sebanyak itu ya tahun-tahun itu. Ya moga-moga Bapak dilatih 1,5 bulan, Bapak sudah mendharma baktikan ilmunya ketika Bapak selesai pelatihan. Siapa tahu nanti masih ada waktu Bapak bisa ikut berbagi lagi di KKG MGMP, atau masih 5 tahun lagi pensiun, masih banyak Bapak bisa berbagi, ilmu Bapak juga tentu masih sangat diperlukan ya karena pengalaman yang sudah demikian lama itu untuk junior Bapak-bapak di itu mungkin ya Pak jawaban saya. Kita kembali ke yang bertanya. Ya, yang langsung bertanya, yang angkat tangan dari bawah dulu bagaimana Pak? Dari abjad paling bawah. Oh boleh. Bu Yuyun ya? Ya. Yuyun Tahyudin. Pak Yuyun ya? Silakan. Pak Yuyun Tahyudin. Pak Yuyun Tahyudin dari bawah sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kelihatannya sehat Pak Kastolan. Nggak ketemu, terakhir bertemu di Bogor. Ada yang saya mau tanyakan perihal mengenai bagaimana pendekatan kepada anak, apakah di level MA atau SMA itu soft skill dulu yang diperjuangkan ataukah hard skill dulu, atau bagaimanakah presentasi antara hard skill dan soft skill ini. Nah, itu saja mungkin Mbak. Ini kan berkenaan dengan nantinya pengembangan di dalam materi MGMP. Itu saja Pak mungkin ingin saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mana? Ya, silakan Pak. Dari mana Pak? Pak Yuyun? Ya. Bogor ya? Oh, dari Bogor ya? Man Bogor. Silakan Pak Kastolan. Ya, terima kasih Pak. Mungkin definisi dulu ya. Soft skill itu kan keterampilan-keterampilan yang laten ya, yang nggak kelihatan, kognitif. Kalau hard skill itu keterampilan-keterampilan yang kelihatan ya. Jadi kalau levelnya SMA atau MA itu ya dominasi soft skill itu sangat tinggi gitu ya. Sangat tinggi dominasi soft skill-nya. Tapi kalau sudah levelnya SMK atau MAK itu mungkin hard skill-nya yang tinggi ya. Jadi kira-kira seperti itu Pak. Tapi tergantung juga beberapa mata pelajaran ya, misalnya kayak matematika itu ya rata-rata soft skill-nya yang mendominasi. Ya
Ya, kalau definisi soft skill yang tadi itu ya laten dan yang kelihatan keterampilan ya, unjuk kerja gitu kan. Jadi tergantung juga level jenis mata pelajaran ya. Kalau pelajaran penjas orkes ya mungkin hard skill-nya yang lebih ditonjolkan gitu kan. Kalau fisika mungkin ya hard skill-nya lebih tinggi daripada matematika, termasuk kimia, biologi, hard skill-nya kan lebih tinggi juga. Mana dia praktikum, keterampilan praktikumnya dan seterusnya. Jadi lihat ininya Pak ya, lihat mapel. Tapi secara umum saya memang kalau jenjang SMA ya itu ya soft skill. Kalau sudah SMK mungkin MAK hard skill. Itu kalau saya mendefinisikan soft skill sebagai sebuah keterampilan laten kognitif. Kalau hard skill itu keterampilan yang bisa kita nilai secara unjuk kerja gitu ya. Itu Pak Yuyun. Terima kasih Pak Yuyun. Moga-moga ketemu lagi nanti. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Kita balik ke atas ke Ibu Yulia ya. Yulia, silakan Bu Yulia. Silakan Bu Yulia. Tolong tangannya ke bawahkan yang sudah bertanya Pak. Betul. Bu Yulia silakan. Silakan sudah saya buka mic-nya. Oh, tidak ada mungkin Pak. Tidak ada ya. Saya tutup. Ke atas, ke Pak Suparto aja. Ya, Pak Suparto silakan, sudah saya buka mic-nya. Pak Suparto. Halo Pak Suparto. Tidak ada Pak? Tidak. Naik ke atas ya. Ya. Berikutnya siapa? Pak Yarin Sukri. Yarin Sukri. Silahkan, sudah saya buka mic-nya. Halo. Tolong yang sudah bertanya diturunkan tangannya. Pak Syarin, silakan Pak Syarin. Halo. Ya silakan Pak. Dari mana? Oke. Syarin. Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Kastolan. Saya Sukri dari Mandua Kota Malang, Ketua MGMP Biologi untuk Provinsi Jawa Timur. Silakan Pak. Begini Pak, ini berbagi berkaitan dengan ide-ide dari Kasudit GTK. Pada prinsipnya kami sangat mensupport bahwa keberadaan MGMP memang cukup efektif dan efisien untuk meningkatkan kompetensi SDM guru kita. Nah, kalau tadi salah satunya supaya guru itu dalam berbagi juga ada refleksi, ada saling memberikan masukan. Salah satu yang sudah kita lakukan itu adalah dengan lesson study, Pak. Maka lesson study ini bisa dikembangkan untuk di MGMP biologi di provinsi-provinsi atau daerah-daerah yang lain. Itu insya Allah akan cukup efektif. Dan ini kalau untuk di wilayah Jawa Timur, ini sudah cukup optimal. Pengalaman kami begini Pak, kita melakukan open class. Di satu kelas yang menurut guru setempat, kelas itu banyak problem. Tetapi begitu kita melakukan open class, yang mengajar itu dari sekolah lain, ternyata anak-anak cukup aktif dan hasil refleksi luar biasa. Nah, sehingga di sini kan akhirnya bisa saling memberikan masukan antar guru. Saat seperti itu kan. Ada kuasi dalam mapel, maka bagaimana kalau modul ini yang akan ditulis mengacu kepada keinginan daripada Kasubdit yang ada kolaborasi tersebut. Mungkin itu akan menjadi matching dan itu kebermanaannya akan cukup tinggi. Saya setuju untuk menumbuhkan lokal genius sehingga di masing-masing proses khususnya negeri untuk bisa dengan yang di swasta, maka MGMP tingkat kota dan kabupaten juga harus mulai diberdayakan. Begitu Pak Kastolan, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Saya senang sekali bisa bergabung di forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Terima kasih Pak Sukri. Ini dari Mandua Kota Malang ya, ini juga termasuk yang bantu saya, Mutiara yang kemudian muncul gitu ya, dan saya yakin ada di tempat lain. Hati-hati Pak ya, jangan terhipnotis lagi Pak Sukri ya. Bapak Ibu, tadi kan Pak Sukri punya ide misalnya ada lesson study ya.
Jadi dia buka open class, diajar orang lain, ternyata bergairah. Nah, kalau kita punya wadah atau forum, ini kan bisa dijadikan sebuah artikel yang sangat menarik ya, sehingga kadang-kadang itu ada hal yang bagus di provinsi lain, tapi hanya terhenti di situ, tidak bisa kita share. Nah, guru berbagi Kemendikbud itu sudah mulai bisa diisi oleh artikel-artikel oleh guru-guru madrasah sebelum yang nanti di Kemenak ada ya. Jadi itu juga penting supaya Bapak Ibu punya channel itu ya. Dan menurut Maslow, salah satu kebutuhan terpenting manusia itu kan aktualisasi diri itu kan ya. Jadi kalau kita punya potensi nggak kita aktualisasikan itu nanti jadi jerawat, jadi marah-marah. Tapi kalau ada channelnya, insya Allah bisa menjadikan kita pede gitu kira-kira ya. Jadi seperti ini Pak Sugeng tadi bisa dibuat dalam sebuah artikel, nanti bisa di dalam sebuah portal, guru berbagi atau apa, bisa dibaca oleh guru biologi atau guru madrasah se-Indonesia, kan pahalanya lebih banyak lagi. Nah, terkait dengan modul PKB, Bapak Ibu kami sudah mempelajari ya, modul PKB Dikbud, modulnya Tanoto, modulnya Sampurna Foundation, modulnya Kedutaan Australia, Inovasi, modulnya Prodep, ya kita mau membedakan mana modul, mana diktat, mana RPP yang dimodulkan, itu sedang dianalisis ini oleh teman-teman. Kita ingin, jadi konsepnya kita ingin menggabungkan antara kompetensi guru, standar kompetensi guru, dan standar kompetensi lulusan kita gabungkan. Tapi saya kan kalau modul ini dilempar keluar, itu guru-guru sudah bisa mengerjakan, melakukan. Jadi tidak perlu dilatih pun, guru-guru sudah bisa gitu kira-kira ya. Nah ini tantangannya yang akan kita buat. Jadi bukan, Bapak Ibu mungkin sudah melihat modul PKP-nya Kemendikbud misalnya ya, atau modulnya pelatihannya Fasilitator Tanoto Foundation, nah itu yang kita coba cari. Jadi kita masih diskusi nih, modul PKP guru ini seperti apa. Nanti 2 minggu atau seminggu lagi kita akan ketemu, kemudian kita buat buku saku pedoman penulisan modul PKB guru. Nanti GTK itu nggak mungkin membuat semua modul yang kebutuhan guru, karena kita kan nggak tahu juga kebutuhan guru Kabupaten A, Kabupaten B, Provinsi A, Provinsi B. Kita paling membuat contoh berdasarkan pedoman itu. Nah, pedoman ini kita launching keluar, nanti MGMP bisa membuat modul sesuai dengan template pedoman kita. Misalnya ini contoh ya, modul pembelajaran dimensi 3 misalnya ya. Nah, itu kan modul dimensi 3 di matematika. Mungkin modul apa kalau di biologi misalnya tadi ekologi misalnya ya, dan seterusnya. Nanti semua guru MGMP bisa buat modul itu dan bisa di-share, nanti jadi lebih bagus ya. Tentu nanti kita akan ya nanya ke KSKK sebetulnya apa yang diharapkan. Kalau saya sih sederhana ya, yang kita harapkan guru meningkatkan kompetensi pedagogiknya, pembelajaran mapelnya yang secara tidak langsung substansinya juga ikut naik ya. Tapi sebetulnya dua-duanya ujungnya adalah prestasi siswa. Jadi kita nggak mungkin gurunya kita latih tapi prestasi siswanya nggak meningkat ya enggak ya, kita ingin targetnya ke prestasi siswa. Terima kasih nih Pak Sukri masukannya tadi, dan terima kasih juga sudah membantu saya bersama Bu Tinia dan teman-teman yang lain. Ada waktu, kan udah jam 4. Boleh Pak, ada lagi pertanyaan? Bagaimana? Ke Neng Lani aja Pak Lukman. Oh iya. Neng Lani coba dibuka mic-nya. Silakan Bu Neng Lani, asuhkan tangannya tuh. Silakan Bu Neng, sudah saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, terima kasih sudah berkenan untuk hadir di kegiatan kami ini. Ini kegiatan rintisan kami, tim GMP Biologi Jawa Barat. Bapak sangat baik sekali berkenan untuk berbagi di sini, memberikan pencerahan kepada kami. Alhamdulillah, tim kami merupakan tim yang solid, terdiri dari guru, pengawas, dan mungkin kepala sekolah di sini. Ada juga yang membantu kami, yaitu Ibu Umi Tira. Mungkin di Jawa Barat belum mungkin belum sebagus di Jawa Tengah, Jawa Timur seperti itu. Tapi mudah-mudahan ke depannya kami bisa lebih pagi, dan kami tentu saja ingin ingin ada
join atau ada apa ya? Mungkin kami bisa bekerja sama bersama semua gitu. Begini Bapak, yang tadi terkait modul, alhamdulillah mungkin Bapak juga sudah mendengar dari Pak Ketua MGMP Jabar bahwa kami sedang berusaha untuk membuat rintisan modul di Jawa Barat dengan difasilitasi oleh 2 universitas yaitu UPI dan UIN. Kami juga melibatkan teman-teman dalam pembentukannya sehingga ini modul guru dari guru untuk guru yang mungkin sangat tahu kebutuhan di lapangan seperti apa. Tapi tidak terlepas dari itu semua, kami juga membutuhkan bimbingan para pakar lain. Mungkin Bapak lebih tahu siapa saja yang bisa dilibatkan. Begini, untuk pembentukan, untuk pembuatan modul ini, apakah nanti apabila kami sudah membuatnya, apakah akan diorganisir oleh oleh pusat atau seperti apa? Terus yang kedua, tadi Bapak menyebutkan bahwa mungkin belum atau mungkin sangat sedikit atau belum pernah ada guru-guru yang melakukan lesson study. Alhamdulillah di Kabupaten Bandung Barat kami melakukannya, walaupun yang melakukannya adalah guru-guru swasta, Bapak. Di sini saya sempat menjalin program dengan pasca sarjana UPI untuk melakukan lesson study. Alhamdulillah banyak masukan dari para dosen UPI juga untuk kami guru-guru di Madrasah Kabupaten Bandung Barat. Setelah itu mungkin saya juga ingin mengajak teman-teman yang ada di Jabar atau bahkan mungkin di daerah lain, mari kita bersama-sama maju bersama untuk madrasah itu. Mungkin itu 2 saja Bapak. Yang pertama modul, apakah mungkin nanti akan diorganisir atau seperti apa langkah selanjutnya apabila kami berusaha untuk menyusunnya. Yang keduanya itu yang tadi, oh ya, yang keduanya pertanyaan yang keduanya belum. Ini untuk pelaksanaan lesson tadi ini mungkin ini sebuah request, apakah mungkin difasilitasi oleh GTK, oleh Dirjen GTK supaya kami mungkin lebih bisa meningkatkan mutu pendidikan di madrasah juga, karena sebenarnya perguruan tinggi, beberapa perguruan tinggi sangat welcome Bapak untuk kita guru-guru ini. Begitu Bapak mungkin, terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih Bu Neng Lani ya. Betul. Neng yang mentor Webex saya ini, soalnya ini pertama kali saya pakai Webex ini ya. Saya ini, terima kasih. Pertama, ya jadi konsep saya sederhana dari awal. MGMP bisa jalan kalau sudah ada fasilitatornya, sudah kita latih fasilitatornya, kemudian pengawasnya kita latih, pendampingan ya. Insya Allah nanti itu akan jalan bagus, lebih bagus. Makanya di Jawa Barat kemarin sudah kita latih pengawasnya, in-on-in untuk mendampingi, kita tugaskan mereka mendampingi MGMP. Karena itulah target 2021 ya hanya 10 plus 1 provinsi ya, Jogja. Saya nggak mau semuanya diberi bantuan MGMP tahun 2021, karena kita belum melatih pengawasnya, nanti nggak karu-karuan uangnya, sayang gitu loh menurut saya. Kita nggak pernah dapat masif seperti ini kok. Kita harus tunjukkan bahwa kita akan bagus. Apalagi ini ada kolaborasi dengan Bu siapa ya, Bu WI-nya ya, Bu ada di sana, Bu Atia ya, yang dukungan tadi itu ya. Mungkin ada kepala, mungkin nanti bisa dengan WI. Saya yang rasa ini sangat bagus. Kalau lesson tadi saya tidak menyebut belum banyak ya. Saya masih ingat ini kan sudah proyeknya JICA waktu itu ya. Jadi JICA dari Jepang itu sangat ini kan dengan lesson study ya, diteruskan saja. Tapi kalau dari GTK kita belum ini Bu ya, tentang lesson study ini kan hanya bagian dari evaluasi, refleksi, pelaksanaan sebuah treatment pembelajaran. Kalau modul, tidak Bu, kita tidak akan mengorganisasi, kita serahkan ke MGMP, silakanlah buat modul, produk bersama untuk dinikmati bersama, dipakai bersama. Ya nanti kalau
kita punya modul PKB, definisi modul PKB, maka itu nanti yang akan kita definisikan. Artinya ya harus mengikuti template yang kita berikan gitu. Nanti akan kita evaluasi, kita apa. Oh ini sudah layak, masuklah di situ. Yang penting kita berbagi gitu ya. Jadi salah satu cara untuk menggerakkan potensi guru madrasah ya harus ada fasilitas untuk berbagi antar guru. Kita hilangkan sekat negeri swasta, dan justru tadi saya banyak berharap agar negeri itu banyak memberi kesempatan ke swasta. Sekali-sekali guru negeri itu ngajar di swasta atau guru swasta ngajar di negeri gitu loh, biar merasakan gitu ya. Ya itu. Jadi kalau di tempatnya saja mungkin nyaman, di swasta fasilitas nggak ada, semangat gimana. Tapi kalau dasar ininya kuat sih jauh bisa. Itu jawaban saya Bu Neng Lani ya. Modulnya dan lesson start. Tidak, Pak? Boleh bertanya? Silakan. Oh, iya. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf Pak Kasubdit. Perkenalkan saya Lukmanul Hakim, pengawas MA dari Kota Sukabumi, Pak. Kebetulan waktu kita ada kegiatan di Hotel Kalia ya, kita sempat ketemu. Saya disebut P1 katanya Pak. Kemudian ada lagi G1. Ya. Nah ini ketika kita ada kegiatan IN, kemudian kita lakukan pemaparan dan on di lapangan, kita laksanakan kegiatan. Kegiatan pertama dari mulai kita melaksanakan PKKM, kemudian PKG untuk yang sekolah binaan kita. Kemudian IN yang kedua, yang berikutnya kita bekali dengan MGMP. Kemudian on yang kedua ya, itu kegiatan diseminasi. Nah, yang ingin saya tanyakan, mungkin upaya apa supaya adanya sinkron antara kegiatan P1, G1 dengan P2 dan G2 KKM, Mbak. Jadi upaya kita bagaimana untuk menghadapi KKM, karena di Kota Sukabumi itu ada 2 KKM, maksudnya ada 2 madrasah aliyah negeri yang di situ tidak ada satu irama mungkin ya. Menurut KKM 1 gini, KKM 2 begini. Jadi bagaimana upaya untuk menyatukan KKM antara kota dan kabupaten? Ini saja, mungkin ini bukan suatu curhat, tapi mohon solusinya gitu, seperti itu. Bagaimana menyatukan antara tiga unsur tadi, P1, G1, dan KKM. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Pak Lukmanul Hakim. Jadi saya bersyukur ini pelatihan pengawas kemarin ternyata impact-nya sampai hari ini ya, Bapak sebagai pengawas mendampingi teman-teman MGMP ini luar biasa. Dan kita percaya kalau pengawas disentuh ya seperti ini gitu ya. Jadi kalau konsep saya pengawas dulu, setelah pengawas baru gurunya gitu, kepalanya. Kalau pengawasnya belakangan kayak K13 dulu, yang pinter gurunya, pengawasnya nggak pernah dilatih, repot. Makanya pola PKB kita selalu pengawas kita latih. Selama pengawasnya belum dilatih, bantuannya belum kita berikan gitu kira-kira ya. P1-nya belum kita latih kira-kira gitu. Karena nanti on-nya dia nggak tahu gitu. Jadi gini Pak, KKM PMA-nya itu tahun berapa ya? PMA penyelenggaraan sama 2013 Pak, tapi sampai hari ini jumlah KKM itu belum ada Pak. Jadi kita sedang siapkan, sudah jadi draftnya. Banyak Pak, di daerah itu ada KKM swasta, ada KKM negeri, ada yang nggak mau bergabung dan seterusnya. Nanti kita atur. Sebetulnya KKM itu kan kelompok kerja madrasah, sebetulnya forum kepala madrasah. Jadi nggak harus ketua KKM itu kepala madrasah negeri, harus dipilih secara musyawarah. Sekretariatnya mungkin bisa di madrasah negeri, bisa di swasta. Jadi KKM itu forum kepala-kepala, bukan selalu kepala madrasah negeri jadi ketua KKM. Enggak, nanti kita atur itu pemilihan dan lain-lain, syaratnya apa, itu kita atur. Soalnya banyak di Jawa Timur itu ada yang nggak mau bergabung dengan negeri Pak, membentuk KKM swasta. Jadi bergabung dengan swasta saja. Nanti kita atur juga kayak MGMP, berapa sih madrasah yang boleh dalam satu KKM gitu. Apakah boleh dalam satu kabupaten ada 2 KKM gitu kan? Karena sebetulnya MGMP ini harus inherent dengan pengaturan KKM. Nah, harus nyatu nanti ini. Jadi
Kalau ada 2 itu repot itu. Ya, tapi kalau madrasahnya banyak nanti kemarin ada wacana MGMP KKM, Pak. Jadi dalam satu kabupaten itu kalau ada 2 KKM, ya ada 2 MGMP gitu ya, biologi itu. Tapi KKM-nya belum kita atur, kita mengatur ini nanti repot. Jadi kita mau rapikan karena mendesak MGMP, kita ini kan MGMP, setelah itu nanti KKM. Jadi yang kita siapkan sekarang itu Pak, sudah jadi draftnya ya. Sayang COVID ini sebetulnya ini sudah bisa kita workshopkan selesai nih Pak, tapi nanti kita coba virtual. Yang sudah itu Juknis Pok Jawas, ya itu sudah rapat virtual pertama, kedua gitu ya. Kemudian KKM ini kita mau rapatkan virtual. Kemudian ketiga itu penyiapan calon kepala madrasah negeri, penyiapan calon pengawas, penilaian kinerja guru, ada 5 berarti. Juknisnya, terus Juknis PKB kepala, Juknis PKB pengawas. Ada 7 Juknis yang akan kita siapkan sampai tahun ini ya. Kita berharap sih Agustus sudah selesai atau September ya sudah selesai semua. Tapi yang sangat mendesak sekarang ini PKG, penilaian kinerja guru, kemudian Pok Jawas dan KKM yang kayaknya sudah siap kita ini. Jadi ada 5 target Juknis yang kita akan kerjakan. Biar enak Pak, tertata kalau Juknisnya rapi, insya Allah ke bawahnya juga rapi. Terima kasih Pak Lukmanul Hakim yang sudah banyak membantu teman-teman ini sebagai seorang pengawas. Ini pengawasnya dipinterkan dulu enak jadinya kita. Ya. Ini selesai mungkin kegiatan Pikon ini, kalau misalkan ada tadi kegiatan mancing boleh Pak diagendakan nanti selesai kegiatan. Mancingnya virtual aja Pak ya, mancingnya virtual. Terima kasih ya virtual. Ya mudah-mudahan ini pandemi ini cepat selesai, kita berharap mudah-mudahan kegiatan seperti semula lagi, semuanya normal lagi. Terima kasih Pak Haji. Kembali ke Pak Didin, Pak. Iya, terima kasih Pak Lukmanul Hakim. Pak, ini sudah jam 4:15 Pak. Apakah Bapak masih ada waktu atau bagaimana? Saya kembalikan ke Bapak. Kita ikutin aturannya aja ya, sampai 16.15 ya. Oke, baik. Baik, kalau gitu saya silakan untuk closing statement ke Bapak. Dan nanti Pak, kami akan kirim email ke Bapak. Banyak pertanyaan di chatting akan saya rekam dan saya kirim ke Bapak nanti. Pak Didi bisa mewakili Sulawesi Tengah. Boleh satu Sulawesi Tengah boleh. Silakan, Sulawesi Tengah silakan. Siapa Pak? Silakan Pak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Ilham, guru salah satu di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 2 Toli-Toli. Ya, silakan. Iya. Alhamdulillah bisa bergabung di room ini. Yang pertama Pak yang ingin saya mungkin usulkan sekedar saran, ke depan mungkin bisa kita mengambil jalan pola kerjasama dengan P2 SMK, dalam hal ini adalah Kemendikbud, dalam hal memakai Pikon seperti ini Pak, Webex, untuk kita berdiskusi, kemudian untuk pengembangan guru-guru madrasah yang ada di seluruh Indonesia. Itu yang pertama Pak. Yang kedua adalah saya alhamdulillah Pak baru tahun kemarin di SK-kan oleh Kementerian Agama dalam hal pembentukan KKG. Nah, kalau melihat penjelasan dari Bapak tadi bahwa paling minimal itu adalah 15 kelompok yang bisa dibentuk dalam KKG. Nah, sementara kami di Sulawesi Tengah di Kabupaten Toli-Toli itu sudah membentuk KKG tingkat kabupaten. Nah, ini apakah harus dipilah lagi atau bagaimana Pak? Jadi mohon solusinya Pak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ilham, guru MI di Toli-Toli yang sudah bergabung dan juga mengkritisi Juknis, termasuk Bapak sudah diminta membentuk ya. Jadi prinsipnya kalau KKG itu konsepnya adalah KKG kecamatan, Pak. Jadi KKG kecamatan, bahkan boleh dibentuk KKG satuan pendidikan kalau gurunya ada 15 ya. Jadi kecamatan dulu, ada MI satu kecamatan tuh 15. Kalau ada ya bentuk KKG kecamatan. Kalau KKG kecamatan nggak kurang gurunya ya dengan kecamatan terdekat lah. Kelompok kecamatan namanya. Tapi kalau kelompok kecamatan nggak ada ya udahlah dibentuk KKG tingkat kabupaten. Ya, jadi memang gurunya nggak ada gitu ya. Kecuali daerah terluar satu kecamatan hanya 10 guru boleh membentuk KKG. Ya, seperti itu Pak. Jadi KKG kabupaten itu jadi
konsepnya kecamatan dulu. Kecamatan dibentuk, kalau ada banyak dari kecamatan, bolehlah dibentuk KKG kabupaten yang isinya perwakilan pengurus dari kecamatan-kecamatan gitu, Pak. Jadi kita membentuk cascading gitu ya, kayak besar di bawah. Kayak piramid gitu, Pak. Jadi misalnya di Ketoli-Toli, saya nggak tahu ada berapa, misalnya ada 5 kecamatan. Berarti dibentuk 5 MGMP, KKG misalnya. Bisa terbentuk tuh. Nah, kemudian nanti di kabupaten supaya nggak los, ya kita bentuk KKG lagi yang pengurusnya dari ketua atau pengurus KKG di kecamatan gitu. Nanti di provinsi bolehlah dibentuk KKG tingkat provinsi yang pengurusnya pengurus KKG kabupaten kota. Kira-kira seperti itu, Pak. Jadi konsepnya dari satuan pendidikan, kecamatan, kelompok kecamatan, baru ke kabupaten. Iya. Banyak solusi. Ya. Pak Kasubdit, mungkin waktu juga yang memisahkan kita, Pak, karena sudah jam 4 lebih ya. Untuk waktu yang sebagian timur sudah malam nih. Kita di bagian barat masih siang. Tadi ya. Kita kan ini siaran nasional, Pak. Dari Aceh sampai Papua ada nih pesertanya. Ya, saya di forward. Silakan, Pak. Kalau saya tadi aja, Pak. Jadi hadis Sahih tadi, mata benu agama ingkotoa malu ilamin wasalasin sodakotin jariyatin aw ilmi yuntafa'u bihi awalatin solihin yada'ulah. Jadi ketika meninggal anak cucu Adam, terputuslah semua amal perbuatannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan 2 orang tuanya. Dan ini adalah hadis yang cocok untuk guru, karena guru itu mengajarkan ilmu, membimbing, mendidik, dan ilmunya kalau diniatkan untuk yang baik, ya ilmu yang bermanfaat. Moga-moga pahalanya tidak akan terputus ya oleh anak-anak kita ketika ilmu itu diamalkan walaupun kita sudah meninggal. Yang kedua, ada pepatah, al-ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Ilmu yang tidak diamalkan itu seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya, Bapak Ibu, jangan merasa kalau saya ngajarin teman saya, nanti saya jadi bodoh, teman saya jadi pinter. Nggak begitu. Semakin banyak ilmu kita berikan, kita bukan semakin bodoh, tapi kita juga akan tambah pinter. Gitu ya. Jadi amalkanlah ilmu sehingga cocok kalau forum seperti ini kita sharing semuanya. Itu kira-kira Pak Didin. Ya. Terima kasih Pak atas closing-nya. Kami kembalikan ke host. Dan mohon maaf sebelum ditutup, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak atas waktunya. Kami juga mohon maaf nanti di waktu yang akan datang akan mengundang lagi Bapak, Pak. Dan pasti akan lebih besar lagi atensinya. Dan kepada para peserta, mohon maaf tidak semuanya bisa kami buka mic-nya, dan juga semua pertanyaan yang ada di kolom chatting akan kami rekam dan kami akan kirim ke Bapak untuk nanti di-share ke email. Saya sama moderator mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Saya kembalikan ke host untuk menutup. Silakan host. Pak Lukman, makasih. Terima kasih kepada pemateri kita, Bapak Haji Kastolan, yang sudah menyampaikan materinya yang cukup jelas. Ya, mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang disampaikan. Kemudian kita bisa aktualisasikan dalam kegiatan kedinasan kita sebagai pendidik dan tenaga kependidikan di madrasah. Terima kasih juga kepada moderator Bapak Didin Setiawan yang sudah memandu jalannya video conference pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan amal soleh dari apa yang kita lakukan pada sore hari ini. Amin. Terima kasih kepada Ibu Umi yang sudah menyediakan room meeting-nya, yaitu Pak Direktorat SMK. Kemudian terima kasih juga kepada Ketua MGMP Provinsi. Terima kasih kepada semua Ketua MGMP Kota Kabupaten yang sudah hadir. Terima kasih kepada semua partisipan dan para panelis. Saya sebagai host mengucapkan Allahumma afiq la'afametorik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak. Ya. Baik, terima kasih semua. Sultra Cerdas, saya Umi Tirolestari dari Kota Bogor mundur pamit. Pak, jangan lupa dimatikan rekamannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop recordingnya ya. Ya, Waalaikumsalam. Silakan yang mau